Bab 1086. Swah, swah. Syukurlah. Suara percikan beberapa kapal yang menghantam perairan yang berombak terdengar nyaring. Bahkan dengan semua salju tebal yang turun selama ini, air laut yang asin tetap basah seperti sebelumnya, hampir tidak membentuk balok es apapun. Hanya wilayah yang lebih dekat ke daratan atau wilayah yang lebih dekat ke kutub. Grah. Abu-abu. Grah. Para pria di atas kapal mulai menyekop dan membuang tumpukan salju di geladak yang sekarang menjadi gunung. Beberapa hari terakhir sungguh seperti neraka, membuat mereka berada di dalam rumah selama 4 hari penuh. Salju turun terus-menerus tanpa henti, bergantian antara lebat dan sedang. Tidak pernah ada waktu di mana salju memutuskan untuk menjadi sangat mudah dan gerimis turun dengan lembut. Akhirnya, salju sudah mencair, karena dari arah yang mereka tuju dan prediksi mereka akan mengalami 3 hari lagi tanpa salju sama sekali. Para pria segera bekerja, membersihkan semua salju dan tempat itu. Hari ini tampak seperti hari biasa. Sampai radar mereka menangkap sesuatu yang patut dikhawatirkan. Kapten Kepala Morgan, kapten utama yang mengawasi semua kapal angkatan laut mereka dalam formasi, buru-buru bangkit setelah mendapat beberapa laporan dari beberapa kapal. Dia segera bangkit, melihat radar dan mengambil perangkat komunikasi. Ini Kapten Morgan dari kendali utama. Semua kapal perang harus memperlambat kecepatan kapal hingga 40 knot, tetap dalam formasi dan bersiap, menunggu instruksi lebih lanjut. Saya ulangi. Semua kapal perang harus memperlambat kecepatan sekarang. Roger Tat. Selesai. Dengan itu, beberapa kapten lain di kapal lain buru-buru memberikan perintah, yang pada gilirannya membuat tim mereka ikut berlarian. Semua orang melakukan apa yang diperintahkan, dengan hati-hati melakukan penyesuaian sambil tetap dalam formasi sambil menurunkan kecepatan kapal hingga 40 knot. Lalu apa itu knot? Begitulah kecepatan didefinisikan. Landon juga menyebutnya demikian dengan menggunakan pemahaman bumi. Para penjelajah laut zaman dahulu biasa mengukur kecepatan kapal dengan sesuatu yang disebut chiplock. Pada dasarnya itu adalah sebatang kayu yang diikat pada tali dengan beberapa simpul yang panjangnya sama. Bagaimanapun, batang kayu yang diikatkan pada tali yang diikat simpul akan dijatuhkan ke dalam air di bagian belakang, depan kapal. Dan saat balok kayu itu dijatuhkan, jam pasir akan mulai menghitung mundur. Dengan itu, mereka berlayar di samping kayu gelondongan yang mengapung, ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dasar kapal untuk melewati kayu gelondongan itu. Tentu saja, mereka juga menggunakan simpul sebagai bentuk pengukuran jarak. Sekarang, karena mereka mengetahui jarak antara setiap simpul, mereka akan menjumlahkan jaraknya. Dan sekarang, jarak dibagi waktu akan menghasilkan kecepatan, bukan? Meskipun mereka menggunakan jam pasir, mereka mempunyai estimasi seperti berapa banyak napas yang dapat dilakukan seseorang dalam 1 detik atau bahkan 1 menit. Pendek kata, penjelajah laut bumi purba telah menemukan analogi tentang salah satu cara mengetahui kecepatan kapal dan perahu mereka. Dan mereka menamakan speed, knots. Tentu saja, orang modern melakukan beberapa perhitungan dan penyesuaian, menyimpulkan bahwa 1 knot setara dengan 1,852 km per jam. Dan begitulah catatan dipantau dan digunakan di semua kapal. Setiap jenis kapal juga memiliki kecepatannya sendiri. Misalnya, sebagian besar kapal pesiar memiliki kecepatan 20-25 knot, sedangkan kapal kontainer memiliki kecepatan 16-24 knot. Namun tentu saja, kapal perang atau kapal militer lainnya umumnya memiliki kecepatan simpul yang jauh lebih tinggi. Kapal yang mereka tumpangi saat ini memiliki kecepatan tertinggi 63 knot 73 mil per jam atau 117 kpj, dan kecepatan berkelanjutan atau sedang sebesar 40 knot. Namun ini tidak berarti tidak ada ruang untuk perbaikan. Setelah perintahnya dikeluarkan, Kapten Kepala Morgan segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan mengganti stasiun, langsung menghubungi Landon dan beberapa orang lain. Landon dan Lucius yang sedang berlatih tanding segera berhenti ketika mendengar suara Morgan. Jadi radar menangkap gambar 2 armada yang berlawanan. Ya, Yang Mulia. Dari apa yang dapat kami lihat, seharusnya ada 2 armada yang berbeda karena formasi mereka juga berbeda. Satu tim tampaknya memiliki kapal 2 kali lebih banyak daripada yang lain. Kapten Kepala Morgan, apakah menurutmu orang-orang itu dalam bahaya? Atau mereka hanya bertemu di sini di tempat terbuka tanpa ada tanah di dekatnya? Kepala penjaga Michen, sulit untuk mengatakannya karena dari tempat yang jauh ini. Namun, jika kita bergerak sedikit lebih dekat ke arah mereka, kita seharusnya dapat menggunakan teropongnya dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah apakah kita harus mengalihkan masalah ini, menghindari kekacauan, atau terus melaju lurus.
Sekali lagi, saya seharusnya juga menyebutkan bahwa dari sudut posisi yang diambil salah satu armada, kemungkinan besar mereka datang dari benua Zol. Apa itu? Mata Landon berbinar karena tertarik. Landon tidak dapat menahan senyum ketika dia membayangkan orang-orang dari Zol ini. Melihat mereka secara langsung benar-benar membuatnya gembira. Meski begitu, dia tidak mau membahayakan segalanya hanya untuk melihat mereka. Saat itu sudah tanggal 11 Februari dan 3 hari dari sekarang, mereka seharusnya sudah melewati gerbang iblis. Meskipun mereka akan melintasinya 4 hari sebelum kejadian yang diharapkan, sejauh pengetahuan mereka, mereka bisa saja melewatinya pada saat yang buruk. Bagaimanapun, dari sistem tersebut, ditambah dengan kata-kata Javis, itu bukanlah suatu tanggal yang ditetapkan, melainkan suatu rentang. Waktu paling awal Laipires muncul tercatat pada tanggal 18. Pada tahun-tahun lainnya, mereka keluar pada tanggal 23. Itulah sebabnya meskipun mereka bergerak dengan kecepatan tinggi dan akhirnya sampai di gerbang iblis pada tanggal 14, yang mereka tahu, saat itulah Laipires memutuskan untuk datang. Sekali lagi, pada saat yang sama, mereka tidak bisa begitu saja mengabaikan kehidupan manusia atau orang-orang yang membutuhkan. Kapten Kepala Morgan. Untuk saat ini, bergeraklah mendekati mereka sampai kita dapat mengakses masalah ini dengan jelas. Jika itu adalah pertemuan, cepatlah pergi. Tetapi jika ada orang yang membutuhkan, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Dugaan saya adalah salah satu armada di sana pasti milik bajak laut. Mereka mengendalikan lautan dan hampir ada di mana-mana. Bahkan di tempat yang jauh ini. Jadi kalau ada orang yang butuh bantuan kita, tidak ada salahnya kita menggunakan beberapa jam untuk menangani masalah itu dan segera melanjutkannya. Setelah semuanya dipastikan, siapkan orangnya. Segalanya mungkin akan menjadi sedikit sulit. Dengan kabar dari Landon, kapal-kapal itu terus maju ke arah keributan itu, memastikan agar mereka tidak terlalu dekat hingga terlihat. Tetapi dari tempat mereka datang, semua orang dapat mendengar suara-suara samar yang datang dari sana. Hamparan lautan luas yang kosong membawa suara hingga sejauh ini. Namun, jika mereka bisa mendengar suara samar-samar seperti jeritan sampai ke sini, maka itu berarti pertempuran memang sedang terjadi di luar sana. Sesuai rencana, sisi-sisi kapal perang terbuka, melepaskan beberapa kapal kecil yang melaju kencang berisi Shaolin dan beberapa marinir lain di luar sana. Tentu saja, Landon, Lucius, Warden Michen dan yang lainnya ikut juga. Mereka ingin ini berakhir secepat mungkin. Lagi pula, mereka tidak punya waktu seharian, bukan? Dengan itu, perahu-perahu itu melaju kencang seperti orang gila, melompat melintasi perairan menuju kekacauan di depan. Adapun kapal perang, mereka harus tetap tersembunyi sepanjang waktu. Sementara itu, di tengah keributan itu, pertempuran sedang berlangsung sengit. Suara beberapa senjata saling beradu, bergema dalam suasana yang memanas. Di sekelilingnya, terlihat banyak sekali orang yang mengangkat pedang mereka ke udara dengan gagah berani. Seperti seekor babi, Holcim berkeringat seperti orang gila saat bertahan melawan orang-orang biadab yang gila ini. Sialan. Nasib macam apa yang menimpanya hingga dia bertemu orang-orang ini di sini? Berpegangan, 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 tebasan. Holcim dengan cepat bertahan terhadap serangan itu tetapi sedikit lebih lambat, menyebabkan bilah pisau itu mengiris kulit biru bening di sekitar lengannya. Wajahnya menjadi pucat karena khawatir saat dia merasakan kekuatan di lengannya melemah. Lawannya yang tinggi besar baru saja menendangnya dengan keras di dada dengan sekuat tenaga. Batuk, 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 sialan. Tendangan itu hampir mematahkan tulang rusuknya karena datangnya tiba-tiba dan tidak memberinya waktu untuk bersiap. Denyut jantungnya semakin meningkat saat ia mencoba memaksa tubuhnya menuruti kemauannya. Holcim tidak bersedia. Namun apa peduli lawannya tentang perasaannya. Si biadab itu mengangkat kakinya dan menendang Holcim dengan keras beberapa kali seolah melampiaskan semua luka ringan yang diterimanya sebelumnya. Mengapa? Dan kekuatan tidak manusiawi macam apa ini? Satu tendangan saja membuatnya merasa seperti sudah dekat dengan pintu kematian. Tak heran jika selama ini ia terus bersusah payah melawan raksasa itu sambil memegang pedang di kedua tangannya bak seorang pemula. Sungguh ajaib bahwa dia berhasil menggores lawannya sedikit saja. Holcim menerima beberapa serangan dari lawannya tanpa ampun. Dan tepat ketika ia mengira semua harapan telah hilang, sesuatu yang spektakuler muncul dan membuat dia, lawannya dan semua orang bingung. Makhluk terbang. Makhluk terbang menuju ke sini. Sial. Mereka banyak sekali. Mereka tidak tahu siapa yang mengumumkannya, tetapi saat semua orang melihat sekilas beberapa objek di permukaan air yang melaju ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, bahkan lawan-lawannya pun menjadi waspada. Lagi pula, bagaimana jika mereka adalah makhluk yang dapat menghancurkan armadanya dan armada lawan dalam sekejap mata?
Baik dia maupun musuh terpaku dengan rasa khawatir dan cemas saat menyaksikan benda tak dikenal itu melayang di atas air dengan cepat. Namun beberapa saat kemudian, mereka tercengang. Hah? Mengapa benda-benda ini tampak seperti perahu dan bukannya makhluk laut? Drum. Perahu-perahu itu melaju cepat tanpa peduli pada dunia, membuat penampilan megah mereka kepada semua orang. Landon menyipitkan matanya dengan dingin sambil mengamati situasi di atas kapal yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengira orang-orang Zol akan bertempur melawan para bajak laut. Namun, mereka salah. Bendera itu. Tidak. Bendera-bendera itu pasti milik orang Lampe. Dengan kata lain, itu milik kuil Adonis. Iya. Dia mengenali bendera itu dari pertempuran mereka saat mereka mengirim pasukan ke pesisir Arkadina. Heh. Sepertinya Paino dan Romain bukan satu-satunya benua yang menjadi tujuan armada orang-orang ini. Dilihat dari penampakannya, armada Adonis ini tampak seperti armada cadangan, berbaris menuju Zol untuk memberikan bantuan. Mungkinkah sudah ada armada pemuja Adonis lain yang menyerang satu wilayah menyedihkan di Zol? Landon ingin mengungkap akar permasalahannya. Namun, itu tidak akan mudah. Tidak seperti kuil Drakmus yang anggotanya dapat berbicara ketika dipaksa melampaui rasa takut, para penyembah kuil Adonis ini jauh lebih sulit untuk dihadapi. Mereka adalah representasi sebenarnya dari ilmu gaib di dunia ini. Pada saat yang sama, ia telah memutuskan untuk mengizinkan beberapa orang melarikan diri. Dengan cara itu, ia dapat memasang penyadap pada mereka dan memata-matai aktivitas mereka, apakah mereka menuju Zol atau kembali ke Lampe. Apapun keputusan mereka, dia pasti akan mendengarkan percakapan mereka dan mendapatkan wawasan nyata tentang apa yang sedang mereka rencanakan. Cepat atau lambat, mereka akan menyerang Adonis. Dia membutuhkan beberapa untuk kembali, sehingga dia bisa memantau mereka. Meski begitu, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan langka ini? Mustahil. Yang mulia, 6 menit lagi sebelum kita memasuki zona pertempuran. Bagus. Semua unit akan mengepung tempat kejadian seperti yang telah dibahas, mengincar para pengikut Adonis. Namun, pastikan untuk membiarkan beberapa orang tetap hidup. Ingat, targetnya adalah 3 jam maksimal. Dan kepala penjaga Michen. Timmu akan memimpin kapal. Kata Landon ke komunikator kapal. Michen mematahkan jari dan lehernya, siap bertempur. Untuk pertempuran ini, mereka tidak menggunakan senjata api atau apapun sejenisnya, melainkan senjata dasar, serta senjata yang terpasang di perisai lengan mereka. Ini adalah yang terbaik. Bram. 1. 3. 5 menit berlalu dengan cepat, semua unit mengepung tempat kejadian seperti orang gila. Sekarang, mereka siap untuk melakukan gerakannya. Michen menyeringai lebar sementara sekretarisnya, Winnie, dengan tenang berdiri di sampingnya seperti pengawal. Winnie, kamu sudah siap. Tuan. Saya selalu siap. Tugas saya adalah selalu menjaga Anda. Michen menatap sekretaris kecilnya dan terkekeh. Siapapun yang mengira penampilan Lolitanya sebagai kelemahan, pasti akan mendapat kejutan dalam hidup mereka. Ya, apa yang dikatakannya itu benar. Semua sekretaris resminya mendukungnya. Tidak peduli siapapun yang menemaninya, mereka selalu selangkah dekat dan juga merupakan pemikir yang cepat. Dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, tentu saja seseorang perlu berpikir cepat. Bahkan para tahanan mereka pun bisa mempermainkan pikiran mereka jika mereka menunjukkan kelemahan. Melihat bahwa mereka hanya beberapa detik lagi memasuki zona perang, Michen menjadi sangat waspada. Semuanya. Bersiaplah dan berlindung. Kita masuk. Bram. Seperti kekuatan yang tak terhentikan, kapal-kapal di unitnya bergerak ke zona pertempuran, bermanuver melalui jalan-jalan kecil di antara banyak kapal di sekitarnya. Kecepatannya membantu mereka bergerak cepat. Itu juga jenis kapal yang sama yang digunakan Laksamana Trey terakhir kali melawan primata dari Drakmus. Jendela, pintu, dan perlengkapan lainnya dapat menahan beberapa serangan dan dirancang untuk masuk ke wilayah berbahaya jika diperlukan. Cahaya berbahaya bersinar melewati mata Michen setelah mencapai kapal yang mereka targetkan. Tim 1, mulai pendakian. Tim 2, lindungi mereka. Semua tim bergerak sekarang. Bam! Mereka menutup pintu-pintu berat di belakang mereka dan dengan waspada menyerbu keluar dengan tergesa-gesa. Kedua armada asing itu masih terkejut oleh kenyataan bahwa kapal logam dapat mengapung dan linglung sejak saat itu. Siapa yang tidak akan terdiam? Tentu saja, seperti semua fantasi, Fata Morgana akan hancur saat seseorang melihat Superman terbang ke arah mereka dengan penuh pembunuhan. Saat orang-orang ini keluar membawa senjata, semua orang terbangun dari tidurnya. Untuk saat ini, baik orang-orang Zol maupun Adonis, mereka tidak tahu siapa yang menjadi target orang-orang ini. Jadi mereka secara otomatis memperlakukan mereka sebagai musuh juga. Seluruh orang Zol sangat sibuk karena orang-orang dari Adonis jumlahnya lebih banyak dari mereka. Jadi mereka yang bergegas menuju tim Michen adalah mereka dari Adonis.
Komandan suci Vladomot menggertakkan giginya dan buru-buru berbalik ke arah para pemanah di tepi kapal, berteriak sekeras-kerasnya, para pemanah suci. Lupakan Zol dan sampaikan amarah Adonis kepada para penyusup ini. Jangan biarkan seorang pun hidup. Para pemanah yang mendapat kabar tersebut segera menyampaikan pesan tersebut sambil memfokuskan anak panah yang tersisa yang belum mereka gunakan sejauh ini ke lawan baru ini. Hah! Dari manakah awan tebal dan menyilaukan ini berasal? Dalam waktu tidak lebih dari sedetik, wajah mereka semua berubah muram. Kebakaran! Kebakaran! Kapal-kapal terbakar. Seperti semut yang kebingungan, mereka bergerak cepat, merenungkan langkah selanjutnya. F***. Mereka tidak melihat ada anak panah api yang ditembakkan ke kapal mereka. Dan melihat tebalnya asap ini, seharusnya hal itu dilakukan oleh setidaknya 150 anak panah api pada satu kapal saja. Jadi apa-apaan ini? Mungkinkah kebakaran itu dimulai di dalam kapal? Tentu saja, beberapa orang melihat sesuatu terbang dari penyusup ini ke kapal lainnya, namun itu hanya tampak seperti bola batu. Jadi, bagaimana mereka bisa mengaitkannya dengan tingkat asap sebesar ini? Mustahil. Tidak ada manusia yang dapat memerangkap asap. Apa itu, Adonis? Hanya Tuhan yang bisa melakukan hal seperti itu. Adegan ini mirip dengan orang-orang yang hanya percaya pada ilmu pengetahuan masa kini. Jadi apapun yang lebih dari itu akan dikaitkan dengan ilmu sihir, ilmu hitam, atau sekadar ketidakpercayaan belaka. Bagaimana cara memerangkap asap? Apa selanjutnya, menjebak suara dalam suatu objek? Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Itulah sebabnya mereka yakin betul bahwa asap itu pasti berasal dari api yang datang dari bawah. Mungkin karena itulah mereka belum merasakan panasnya api. Mereka berspekulasi bahwa itu seharusnya dimulai dari bawah dek, mungkin menuju lantai bawah terakhir. Dan asapnya seharusnya melewati banyak derit dan lorong lantai kayu serta pintu terbuka yang menuju ke dek. Iya, itu satu-satunya penjelasan yang logis. Segala sesuatu yang lain tidaklah normal. Beberapa awan asap jamur menutupi pemandangan, seketika membutakan banyak orang. Bahkan warga Zol pun terkejut dan panik. Kapal itu terbakar hebat, jadi mereka harus segera mengungsi. Saat itu mereka tidak tahu kalau kapal-kapal lainnya juga tertutup asap. Panglima Suci Vladomot menyipitkan matanya karena bingung dan panik juga. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, tetapi dia tidak dapat memastikannya. Tapi tidak peduli apa yang dirasakan semua orang, mereka tidak berani menyerang orang lain di sekitar mereka dengan sembarangan karena takut menyerang orang mereka sendiri atau menggigit pantat mereka sendiri. Tentu saja mereka tetap waspada seperti sebelumnya. Kini, semua orang berusaha bergerak ke arah tepi kapal dan melarikan diri, melompat ke kapal-kapal di dekatnya, sambil menyangka bahwa kapal-kapal tersebut tidak dipenuhi asap. Tetapi tidak lama setelah mereka mulai bergerak, mereka mendengar beberapa teriakan datang dari tepi kapal, yang membuat mereka malah mundur beberapa langkah. Tanpa diragukan lagi, mereka tahu bahwa para penyusup itu telah memanfaatkan api dan masuk ke kapal mereka. Mereka terjebak di antara para penyusup, yang menghalangi mereka pergi, dan api di bawah. F***. Dari panci melompat ke api. Bicara tentang berada di antara batu dan tempat yang keras. Pada saat ini, baik keluarga Zol maupun keluarga Adonis merasa para penyusup ini adalah musuh. Namun daripada terbakar tak berdaya, mereka lebih memilih bertarung sampai mati. Benar-benar ada. Awan jamur dengan cepat menyelimuti pemandangan itu, membuat jantung semua orang berhenti berdetak sesaat. Kiri, kanan, kiri, kanan. Mata mereka terus menari dalam kewaspadaan saat benjolan-benjolan kecil mulai terbentuk di kulit mereka. Keluarga Zol panik. Menghadapi api di bawah atau menghadapi musuh asing di sekitar tepian kapal. Mereka lebih suka bertarung. Tetapi ketika mereka hendak bergerak, mereka mendengar beberapa suara benda jatuh. Bam, 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 bam. Ini. Apakah tubuh-tubuh itu terjatuh? Mereka yang dari Zol menelan ludah dalam kebingungan dan kekhawatiran akan semua itu. Namun bagi para penyembah Adonis, mereka dengan cepat menenangkan diri. Siapakah mereka? Orang-orang yang termasuk benua terkuat kedua. Jadi keterampilan mereka juga jauh lebih unggul. Seperti pembunuh, mereka memfokuskan seluruh keberadaan mereka pada suara di sekitar mereka. Dan kenyataannya, bahkan rekan-rekan mereka yang kini telah gugur pun memperhatikan dan mencoba untuk waspada terhadap lawan mereka. Kalau musuhnya lain, meski dibutakan asap, mereka tetap akan berhasil mengalahkan lawannya. Sayangnya mereka berhadapan dengan prajurit Shaolin Baimardian. Dan itulah yang paling membuat mereka khawatir. Hanya Morks yang mampu menciptakan kapal sehebat itu di dunia ini. Tentu. Meskipun Mork masih akan kesulitan mengalahkan mereka semua, itu bukan hal yang mustahil bagi orang-orang ini.
Bagaimanapun, bangsa Morg sedikit lebih unggul dari mereka. Bahkan pelatihan mereka sebagai mata-mata dan pembunuh berada pada tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Meski tidak terlalu berbeda. Jadi jika orang asing ini adalah orang Morg, maka ini buruk. Sialan. Saat ini, asap di sekitar mereka nampaknya mulai menghilang, sehingga mereka dapat melihat keadaan dengan lebih jelas. Hanya laki-laki mereka yang terbunuh. Fakta ini saja membuat mereka menegaskan kembali dugaan mereka. Para bajingan ini adalah Morg. Adapun keluarga Zol, mereka juga sangat terkejut. Jadi, orang-orang ini tidak ada di sini untuk mereka. Mereka diam-diam menyeka keringat yang tidak ada dari wajah mereka. Banyak yang sudah terluka parah karena bertarung dengan bajingan Adonis yang kuat ini. Jadi, di mana mereka punya waktu dan tenaga untuk melawan prajurit asing ini? Kumohon. Di saat seperti ini, yang terbaik adalah mereka mengurangi keberadaan mereka sebisa mungkin. Tidak. Mereka sedang duduk di luar. Setelah itu, mereka cepat-cepat menjaga diri sambil menjauh dari mayat-mayat itu, berpura-pura menjadi hantu. Cahaya aneh melintas di mata Holcim, membuat wajahnya sedikit berubah. Namun tak lama kemudian, dia pun membetulkan raut wajahnya, dan minggir pula. Dengan asap yang setengah hilang, para penyembah Adonis kini dapat melihat Morg ini. Dan karena kemarahan mereka, mereka mulai berbicara Morg yang mirip dengan Pyron. Itu benar. Di dunia ini, tidak diragukan lagi, Morg dipandang sebagai bahasa universal seperti halnya bahasa Inggris di bumi. Di sini, mereka yang mengetahui kekuatan Morgani tetap mewajibkan untuk mengetahui Morg. Ditambah lagi, jangan sampai kita lupa bahwa Lampe Adonis dan Morgani adalah dua benua yang saling berdampingan dan juga merupakan musuh bebuyutan yang terus-menerus berperang tanpa henti. Singkatnya, perairan yang diapit di antara kedua benua selalu menjadi zona perang. Siapapun pelancong pasti akan gila jika melewati zona perairan tersebut. Satu benua dinilai sebagai yang terkuat sementara benua lainnya dinilai sebagai yang terkuat kedua. Kedua belah pihak memiliki bintik-bintik, pembunuh dan segala macam orang yang mencoba memaksa masuk ke pihak lain. Dan dengan semua ini, Adonis Lampe juga telah mempelajari bahasa mereka. Lagi pula, untuk mengalahkan musuh berarti memahaminya juga. Itulah sebabnya sejak lahir mereka diajari Morg secara ketat. Seakan-akan Lampe adalah benua bilingual. Demikian pula, Morgani juga bilingual. Mereka juga mencanangkan misi untuk mempelajari Lapu, bahasa di Lampe. Kedua benua ini telah bermusuhan selama berabad-abad. Jadi mereka punya waktu untuk saling memahami. Lucu sekali. Jika mereka tidak bisa saling memahami, bagaimana mereka bisa menang dalam jangka panjang? Cah Pui. Panglima Suci Vladomot meludah dengan gagah dan mengepalkan kedua pedangnya dengan dingin ketika dia melihat Morg raksasa mendekatinya, Michen. Sialan kau Morgs. Aku meludahi wajahmu atas nama Adonis. Desir. Seperti seekor singa yang perkasa, Vladomot melompat maju dengan kedua pedang di tangannya, membidik ke arah kepala Michen. Berpegangan erat. Michen memblokir serangan itu dengan dua bilah Crescent Moon miliknya. Sesuai dengan namanya, bentuknya melengkung seperti bulan sabit atau wajah tersenyum. Kita bisa membayangkan busur derajat setengah lingkaran, dengan bagian lengkung sebagai bilah busur dan bagian lurus sebagai gagang busur. Tentu saja, ada lubang melengkung di tengah senjata itu supaya dia bisa memasukkan tangannya dan menggenggam senjata itu. Berpegangan erat. Michen menyilangkan tangannya dan menggunakan kedua bilah bulan sabit untuk menangkis serangan yang datang. Dia mendengarkan Vladomot dengan kaget. Jadi, mereka menganggap mereka sebagai Morg. Baiklah, kalau begitu mereka sebaiknya menjualnya dengan baik, bukan? Ketika dia menyadari bahwa Vladomot mengenakan pakaian bergaya militer yang unggul dan berbeda dari yang lain, dia tahu bahwa status orang ini seharusnya lebih tinggi daripada yang lain. Kita harus ingat bahwa mereka harus meninggalkan beberapa orang hidup-hidup, sebagaimana dikatakan Yang Mulia. Michen menduga bahwa Yang Mulia ingin mereka menyampaikan apa yang terjadi di sini kepada atasan mereka. Dan siapa yang lebih baik untuk menyampaikan berita selain seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi? Itulah sebabnya dia bertarung dan tidak membunuh Vladomot dengan kekuatannya sendiri. Dan untuk membuat identitasnya lebih dapat dipercaya, Michen berbicara bahasa Pyron, mencoba membuat aksennya sedekat mungkin dengan bajak laut Morgs di penjaranya. Tindakan ini sendiri menegaskan pikiran Vladomot sekali lagi. Astaga! Karena didorong mundur, Vladomot tersandung sedikit sebelum menyesuaikan dirinya lagi. Sialan! Morg-Morg ini! Beraninya mereka merusak operasi yang sangat bagus. Walaupun dia hanya bisa melihat mata Michen, dia tetap merasa seakan-akan bajingan itu sedang menertawakannya. F***. Jika mata bisa membunuh, Michen pasti sudah mati 100 kali sekarang. Pembuluh darah kemerahan muncul di mata Vladomot saat dia menggertakkan giginya dan mengepalkan pedangnya lagi. Dia tidak bodoh.
Dia bisa tahu bahwa orang yang sedang dia lawan mungkin adalah bos besar di sini. Malah, dia mungkin orang yang mempelopori seluruh operasi. Dari kekuatan yang digunakan bajingan itu untuk mendorongnya kembali, dia tahu bahwa bajingan ini sedikit lebih kuat darinya dalam hal kekuatan mentah. Iya. Walaupun mereka tampak seimbang, bajingan itu memiliki tubuh yang lebih kuat darinya. Heh. Ingin dia menyerah dan diam menunggu kematian. Tidak pernah. Kalau dia bermain dengan baik, maka tak akan sulit mengalahkan bajingan itu. Maksudnya, kalaupun dia harus mati, dia akan membawa serta bajingan sialan ini. Berpikir seperti ini, seluruh tubuh dan emosi Vladomot tetap teguh. Seperti kilat, Vladomot melancarkan serangan mematikan lainnya terhadap Mi Chen. Akan kupenggal kepalamu, dasar morksek. Rendahan. Hahaha. Aku ingin melihatmu mencoba. Ayo, Pang. Berpegangan erat. Berpegangan erat. Berpegangan erat. Swiss. Duo ini terus-menerus bertarung keras, tidak memberi satu sama lain ruang untuk istirahat. Dan di sekeliling mereka, semua orang tampaknya telah minggir, menjauh sejauh mungkin dari gelombang deteksi yang disebabkan oleh pertarungan satu lawan satu mereka. Iya. Mi Chen melompat mundur, menghindari salah satu bilah pedang Vladomot yang kini dengan ganas menancap kuat di lantai dek kayu, dengan kokoh mempertahankan rutenya di sana. Tak ayal, jika serangan itu sampai padanya, lukanya akan fatal. Tampaknya teman bermain kecilnya memang sedang marah. Pertarungan ini terlalu manis dan memuaskan baginya. Jadi dia benar-benar menikmati pertarungan mereka. Konon, ia kini khawatir kalau kawan bermainnya itu akan sedikit lumpuh kalau ia hanya punya satu pedang. Melihat pedang satunya lagi tertanam kuat di tanah. Haruskah dia membantu dan, tidak sengaja, mencabut pedang itu? Jika Vladomot tahu apa yang dipikirkan Mi Chen, dia pasti akan mencoba memukul wajah Mi Chen dengan tangan kosong. Di sini dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup, sementara lawannya hanya memperlakukan semua ini seperti hari bermain. Untungnya, Vladomot tidak bisa membaca pikiran, atau dia akan memuntahkan darah hanya dengan melihat Mi Chen. Mi Chen yang tadinya agak depresi, segera terbebas dari depresinya saat melihat langkah Vladomot selanjutnya. Bagus. Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Hanya sedetik setelah pedang itu menancap di tanah, Vladomot segera memegangnya erat-erat dan mengangkat dirinya, melancarkan tendangan berputar yang seharusnya membuat Mi Chen terpental ke kiri. Mi Chen melihat tendangan yang datang dan memutuskan untuk menerimanya, memberikan moral pada penanaman kecilnya ini. Lagi pula, ia berencana untuk membuat orang ini sibuk hingga sebagian besar pemuja Adonis tertangkap. Di era ini, mereka dapat bertarung selama berjam-jam. Orang-orang yang pergi berperang atau tetap berada di medan perang tahu bahwa pertempuran berlangsung 5 kali lebih lama, artinya seseorang harus bertempur tanpa henti demi hidup mereka sampai satu pihak mundur atau tersingkir. Seringkali ketika orang berteriak, mundur, pihak lain membiarkan mereka pergi karena anggota tubuh mereka sudah sangat lelah karena kelelahan. Tetapi setiap orang setidaknya akan berjuang berjam-jam tanpa henti sebelum pensiun. Kuncinya adalah mengendalikan pernafasan dan beberapa metode lain untuk menjaganya tetap bertahan. Jadi rencana Mi Chen untuk terus bertempur lebih lama bukanlah masalah bagi kedua belah pihak, asalkan mereka tidak terluka parah. Di medan perang, Anda akan terluka, Anda kehilangan kekuatan, Anda menjadi lebih lambat, kehilangan konsentrasi, dikuasai oleh musuh, Anda mati. Sesederhana itu. Tentu saja, Mi Chen tidak akan membiarkan Vladomot terluka. Seperti itulah Mi Chen terus berjuang, selalu membiarkan Vladomot berpikir sedikit lagi dan dia akan menang. Hahaha. Hari ini sungguh hari yang memuaskan. Berpegangan, berpegangan, berpegangan. Duo itu tetap terlibat dalam pertarungan sengit mereka, tetap berada dalam dunia kecil mereka sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, para Zol yang menonton memiliki ekspresi bingung di wajah mereka ketika melihat Morg ini. Di sekitar Mi Chen, para Morg telah membunuh para penyembah Adonis di sekitarnya. Dan beberapa bahkan berjaga di sekitar Mi Chen juga. Halo. Kau lihat kawanmu berjuang demi hidupnya, dan kau tidak turun tangan untuk menolong. Bukankah ini terlalu aneh? Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa orang Adonis Vladomot memiliki keunggulan dalam pertarungan. Jadi, alih-alih para Morg membantu kawannya yang sedang berjuang, mereka malah menonton seolah-olah itu adalah sebuah pertunjukan. Mereka ada di pihak siapa? Mungkinkah mereka begitu membenci pemimpin mereka sehingga mereka membiarkan dia berjuang keras? Tanpa diragukan lagi, semua orang mengira bahwa orang-orang ini terpecah-pecah di antara mereka sendiri. Mungkin mereka hanya tim yang baru dibentuk yang membenci diri mereka sendiri dan dikirim ke sini untuk mencari pengikut Adonis ini. Pada titik ini, mereka tidak akan terkejut jika mereka melihat salah satu dari mereka menyerang pemimpin mereka secara diam-diam.
Tindakan mereka membuat keluarga Zol makin bingung tentang siapa yang harus diajak bicara mengenai situasi mereka. Mereka ingin mengetahui apakah mereka akan diizinkan tinggal atau pergi. Namun karena kontrasnya situasi yang ada, mereka takut akan terseret ke hal lain. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk tetap diam, setidaknya sampai pertempuran berakhir. Dan yang mereka maksud dengan pertempuran adalah seluruh pertarungan. Melihat kapal-kapal tetangga, mereka juga melihat bahwa pertempuran yang sama sedang terjadi di mana-mana. Jadi mereka sebaiknya duduk diam dan melanjutkan keterampilan menghilangkan kehadiran mereka dengan waspada. Dalam situasi ini, apa lagi yang dapat mereka lakukan? Berpegangan erat, berpegangan erat. Pah, bam, tebas. Pertarungan di sekitar terus berlanjut beberapa saat lagi tetapi secara mengejutkan tidak berlangsung selama yang diperkirakan semua orang. Dan menjelang akhir, yang mengejutkan orang-orang adalah ledakan kekuatan Mi Chen. Vladomot adalah yang paling terkejut dari semuanya. Pada suatu saat dia berdiri, dan di saat berikutnya, dia mendapati dirinya terjepit di tanah dengan dagunya dalam keadaan linglung. Hah? Apa yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi di sini? Hah? Vladomot berkedip tak percaya dengan kesulitan yang dialaminya. Segala sesuatunya terjadi seperti mimpi. Apakah dia salah perhitungan? Mi Chen berjongkok, masih bersikap dingin karena pertunjukan belum berakhir. Dan meskipun Vladomot hanya bisa melihat matanya, tatapan dingin dan arogan di sana adalah semua yang perlu dilihatnya. Seperti kata pepatah, mata adalah jendela jiwa. Dia menatap Vladomot dengan tenang. Heh. Harus kuakui, untuk sesaat, kupikir aku akan jatuh ke tanganmu. Untungnya, saya perhatikan bahwa cara Anda bertarung atau berdiri sangat bergantung pada tangan kiri Anda. Ditambah dengan kedutanmu, aku tahu kamu punya luka lama di sekitar perut kananmu. Lukanya seharusnya terbuka lagi setelah semua pertarungan yang kita lakukan. Benar begitu. Kata Mi Chen licik, memberi waktu kepada teman bermainnya untuk mencerna semuanya. Dan sebagaimana dugaannya, murid-murid Vladomot bergerak kacau karena waspada. Vladomot bingung dan terkejut dengan pengungkapan itu. Jadi dia tahu selama ini. Mi Chen tertawa geli dalam hati. Heh. Kau memang berusaha menyembunyikannya sebaik mungkin. Dan untuk sesaat, saya tidak menyadari apapun. Hingga Anda mulai menghujani saya dengan hinaan secara strategis. Saat itulah aku mengamatimu lebih jauh dan menyadari bahwa di samping kebencianmu, kau juga menyerang karena kesakitan. Jadi, tindakanmu itu adalah untuk melepaskan ketegangan pada dirimu sendiri. Berkat luka lamamu, aku mampu menjatuhkanmu. Bagaimana dengan apakah aku akan membunuhmu atau tidak? Jangan khawatir. Aku akan membebaskanmu. Kau tahu kenapa? Karena rakyatmu tidak akan pernah menang melawan kami. Jadi, tidak peduli seberapa sering anjing lumpuh ompong menggonggong, ia tidak akan pernah bisa menyakiti kita. Itu benar. Kau tak lebih dari seekor anjing lumpuh dan tak bergigi. Kau bajingan. Anda tidak akan pernah bisa lolos dengan ini. Cepat atau lambat, kalian para Morg akan tunduk pada kami. Seru Vladomot setelah terbangun dari linglung. Siapakah yang akan tahu bahwa itu akan menjadi miliknya yang lama, bukankah itu akan membuatnya kalah dalam pertempuran yang hampir dimenangkannya? Perasaan saat hampir mencapai lampu finish tetapi kemudian tiba-tiba mengetahui ada orang lain yang menyalip di menit-menit terakhir adalah hal yang sangat menyakitkan. Sedikit lagi, kemenangan akan menjadi miliknya. Wajah Vladomot berubah tidak rela mendengar semua itu. Sialan. Dengan itu, Mi Chen telah berhasil melaksanakan aksinya, membuat segalanya tampak dapat dipercaya. Dan segera, tidak butuh waktu lama bagi semua penyintas Adonis untuk dikumpulkan dan diberi satu kapal untuk berangkat. Benar. Mereka mengizinkan mereka berlayar sekarang sebelum mereka berubah pikiran. Adapun para pendayung budak yang telah diculik dari berbagai benua dan daerah, mereka meninggalkan kapal Adonis lainnya kepada mereka, dan juga sejumlah harta karun di dalamnya. Tetapi mereka berpura-pura tidak menyadari harta karun tersebut, dan meninggalkannya. Daratan terdekat adalah Zol dan beberapa pulau bajak laut. Tetapi jika orang-orang ini pintar, mereka akan mulai menuju Zol. Akan tetapi, karena mereka tidak tega mengatakan semua ini secara langsung, mereka meninggalkan beberapa peta dari orang-orang Adonis tersebut. Para pendayung ini dapat menemukan jalannya dari sana. Masalah hari ini sungguh menguntungkan karena dokumen dan peta yang dikumpulkan Mi Chen dan yang lainnya terlalu bagus. Orang-orang Adonis ini berasal dari Lampe, yang letaknya bersebelahan dengan Morgani. Jadi peta mereka telah mempertimbangkan titik-titik berbahaya yang ditemukan oleh banyak orang di sekitar wilayah itu. Oh. Apakah begini cara mereka berhasil menangkis bajak laut dan berlayar keluar sepanjang waktu? Menarik sekali. Dilihat dari kelihatannya, pos pemeriksaan seharusnya berubah setiap 2, 8, 16, atau bahkan 18 bulan.
Kapal bajak laut akan bersiaga di sekitar posisi yang sama, terkadang berpatroli, terkadang bertahan lama. Kadang-kadang, mereka juga berada di sana untuk memberikan bantuan perang. Jadi jika pulau terdekat atau kru bajak laut membutuhkan bantuan, mereka bisa berlayar ke sana jika diberitahu. Tentu saja, kelompok kapal bajak laut yang akan mengambil alih giliran mereka harus tiba lebih awal untuk mengambil alih. Misalnya, wilayah sekitar pesisir Morgani memiliki shift 1 bulan. Dan di wilayah-wilayah yang jauh, seperti di sini, dia memperhatikan bahwa setelah berlayar ke arah barat laut dari sini sebentar, mereka akan melihat pos pemeriksaan kru bajak laut yang bertugas selama 11 bulan di sini. Tetapi orang tidak boleh berpikir bahwa segala sesuatunya akan sesederhana itu. Sepanjang satu shift, para kru bajak laut harus perlahan-lahan menggaji wilayah tersebut. Pada hari ke-1 sampai 3, mereka dapat tinggal di area yang sama, hanya berputar-putar dengan tenang. Dan dari hari ke-4 hingga ke-7, mereka dapat maju sedikit lagi dan tetap berada di wilayah itu juga. Intinya, mereka perlahan-lahan maju dan mundur sepanjang garis tak kasat mata tertentu di stasiun pengendali mereka. Ditambah lagi dengan fakta bahwa setiap pos pemeriksaan shift sering berubah, orang tidak akan pernah tahu di mana orang-orang ini berada. Kecuali jika seseorang memiliki mata-mata yang dapat memastikan penyampaian informasi tentang masalah tersebut. Dilihat dari kelihatannya, bahkan mata-mata akan kesulitan melakukan ini karena semua jadwal diserahkan secara pribadi oleh atasan mereka di kantor pusat. Sulit dipercaya. Para Morg benar-benar bertekad untuk menguasai seluruh lautan dan tetap menjadi nomor satu di dunia ini. Satu-satunya alasan mereka dapat bepergian tanpa hambatan adalah karena radar. Tanpa itu, mereka akan berhenti setiap 2 hari atau lebih untuk bertarung. Mi Chen tidak dapat menahan rasa kagumnya melihat betapa terorganisirnya kelompok bajak laut yang melanggar hukum ini. Di permukaan, mereka tampak gegabah. Tetapi pada kenyataannya, mereka lebih strategis dan terorganisasi daripada banyak orang. Tak heran jika hal itu bisa membuat banyak orang enggan bepergian keluar dan menjelajahi dunia. Daratan mungkin milik beberapa orang, tetapi lautan adalah milik mereka. Dengan demikian, Mi Chen dan yang lainnya menyelesaikan masalah dengan lancar, membubarkan para budak dan penyembah Adonis. Pada titik ini, apakah mereka akan bertahan hidup di sini atau tidak, tergantung pada nasib mereka. Mereka, sebagai warga Baimar, sedang menjalankan misi yang tidak dapat diganggu-gugat. Dan jika mereka mengungkapkan identitas mereka sebagai orang Baimardian, keadaan mungkin tidak akan berjalan baik bagi mereka jika ada yang menanyai para budak yang ketakutan ini. Demikian pula, mereka memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas mereka kepada keluarga Zhou. Mi Chen menunggu dalam diam sejenak hingga matanya tiba-tiba berbinar. Bagus. Sekarang, Yang Mulia ada di sini. Ketika melihat Landon, semua orang memanggilnya komandan, bukan Yang Mulia. Mereka harus mempertahankan penampilan mereka, bahkan sampai sekarang. Hanya ketika Yang Mulia memberi isyarat, raut wajah mereka dapat berubah. Melihat orang yang berwibawa mengenakan topeng besi menyerang di atas kapal, semua orang menelan ludah dengan gugup. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Landon bergerak di tengah mereka dan berhenti tepat di depan Holcim. Aku dan anak buahku sudah kelelahan dan tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Kami datang ke sini hanya untuk membalas dendam pribadi terhadap bajingan-bajingan itu. Dan sekarang setelah selesai, kami tinggalkan saja kalian, lakukan apapun yang sedang kalian lakukan. Mendengarkannya, banyak yang merasa lega dan bersyukur kepada bintang keberuntungan mereka. Hari ini memang merupakan hari yang penuh peristiwa. Pertama, mereka berhadapan langsung dengan para pengikut Adonis yang bajingan itu. Dan ketika semua harapan hilang, mereka entah bagaimana diselamatkan oleh orang-orang yang juga mengejar pengikut Adonis. Tampaknya mereka menyelamatkan mereka secara tidak sengaja. Meski begitu, mereka juga terkejut bahwa orang-orang ini juga mengenal Zhou. Di dunia ini, Zhou setidaknya 93% mirip dengan Roma. Benua Zhou terletak persis di sebelah Romain, dan kedua benua tersebut juga memiliki perjanjiannya masing-masing. Selama berabad-abad, orang-orang telah bermigrasi antara kedua benua, dan perdagangan mereka di sana juga berkembang pesat. Demikian pula perkawinan antar benua terlihat jelas di kedua tempat tersebut kemanapun seseorang pergi. Penduduk Zhou berkulit biru sedang hingga muda, sedangkan penduduk Romain berkulit gelap, dengan beberapa corak kulit yang lebih bervariasi. Jadi anak-anak mereka selalu tampak menakjubkan ketika seseorang menggabungkan keduanya. Mereka tidak hanya tampak mewarisi fitur-fitur terbaik, tetapi juga sangat cantik. Singkatnya, Zhou dan Romain adalah dua kerajaan yang berjalan beriringan selama yang dapat diingat banyak orang. Melihat bahwa mereka mengenal Zhou, minat setiap orang sedikit meningkat. Ini, mereka ingin tahu. Akan tetapi, mereka tahu lebih baik daripada bertanya. Tuan.
Apapun alasannya, terima kasih telah menyelamatkan kami. Landon menggelengkan kepalanya dengan tenang, seperti yang kukatakan, kami hanya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah para bajingan itu. Jadi sekarang setelah kami selesai, itu saja. Selamat tinggal. Hah. Holcim dan yang lainnya terkejut. Itu saja. Jadi pria bertopeng itu datang hanya untuk mengatakan itu lalu pergi. Holcim memaksa mulutnya terbuka karena rasa penasarannya akhirnya menguasai dirinya. Tunggu. Landon tiba-tiba berhenti, memberi Holcim lebih banyak keberanian untuk menenangkan rasa penasarannya. Tuan, Anda dan anak buah Anda telah menyelamatkan kami semua. Jadi, bisakah Anda setidaknya memberitahu kami siapa Anda? Kami ingin tahu siapa penyelamat kami. Lebih baik jika Anda tidak tahu. Para pria, kembalilah sekarang. Dengan itu, tim Landon mundur ke kapal mereka dan melaju menuju matahari terbenam. Baiklah, masalah ini sudah berakhir di sini. Namun tiba-tiba, ekspresi keluarga Zol berubah muram, main-main, dan kejam. Mereka tampak tidak seperti diri mereka yang dulu. Bos. Mereka jelas bukan Morg. Setidaknya bukan Morg resmi. Bos, aku juga berpikir begitu. Apakah kamu mendengarnya saat pertempuran? Bahasa dan pelafalan aksen mereka persis seperti Morg. Bahkan saat pria bertopeng itu berbicara, Zol masih menunjukkan gaya bicaranya aksen. Jadi mereka mungkin dulunya adalah Morg. Namun sekarang, mereka bukan lagi Morg. Dugaanku, mereka pemberontak. Holmik mendengarkan anak buahnya sambil berpikir keras. Tapi itu bohong. Mereka telah mencarinya, berharap untuk mengumpulkan sesuatu yang penting dari mereka juga. Sayangnya pemberontak aneh ini menyerang mereka sebelum mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semua ini berarti bahwa sekumpulan Zol ini tidaklah mudah, tidak peduli bagaimana penampilan mereka. Holmik menjilati bibirnya dengan main-main. Jika dia memberikan info bonus ini kepada Ordo, bukankah dia akan cepat dipromosikan? Itu benar. Dia adalah bagian dari Toeb. Meskipun dia direkrut ke dalam kelas dan kelompok terlemah di Ordo. Pertama, karena bangsa Morg menguasai lautan dan dekat dengan semua benua, itu berarti bahwa meskipun suatu benua lemah atau buruk, mereka akan selalu menerima beberapa anggota dari sana. Dan yang paling menakutkan adalah hampir tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Toeb di wilayah tersebut. Jadi tak seorang pun tahu seberapa jauh musuh berusaha keras memasuki kerajaan dan wilayah mereka. Bagi Holcim, dia tidak peduli jika Toeb ingin membunuh semua orang Zol atau membiarkan mereka tetap hidup. Asalkan mereka tidak menyentuh wilayahnya atau mengganggu tujuannya. Dia adalah orang yang tamak dengan satu hal dalam pikirannya. Ia tengah berjalan menuju salah satu tangan bajak laut untuk menyampaikan sesuatu, sekaligus menyampaikan keinginannya. Semenjak bergabung dengan Ordo, dia belum menggunakan satu-satunya kesempatan yang diinginkannya. Tetapi keadaan menjadi sedikit putus asa. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Dan apa yang dia inginkan? Semuanya bermuara pada mahkota saudaranya. Dia telah berhasil meracuni saudaranya dan berhasil selangkah lebih dekat ke tahta. Lalu tiba-tiba, saudaranya mengungkapkan suatu rahasia, mengatakan bahwa ia telah melatih penggantinya di tempat lain. Saudaranya memiliki seorang putra dengan seorang wanita petani dan menyembunyikan putra itu dari semua orang. Dan sekarang, dia membawa bajingan itu untuk menggantikannya di atas tahta. Sayangnya, seolah-olah takdir sedang mempermainkannya karena apapun yang dilakukannya atau direncanakannya, bocah itu tampaknya selalu selamat atau secara ajaib diselamatkan begitu saja. Hal semacam ini sungguh menyebalkan. Apakah orang ini putra takdir atau semacamnya? Dia telah berhasil membunuh sisa anak-anak saudaranya. Jadi, kenapa sih susah sekali membunuhnya? Segala hal telah membuatnya gila selama 2 tahun terakhir ini. Suatu kali dia membakar seluruh tempat hanya untuk membunuh anak laki-laki itu, tetapi ajaibnya semua orang lainnya tewas. Semua kecuali anak laki-laki itu selamat dengan hanya luka kecil di bagian dalam bibir bawahnya. Bahkan, itu tidak terlihat sama sekali. Jika anak laki-laki itu tidak membuka bibirnya, orang tidak akan dapat melihat luka kecil di dalamnya. Semua ini membuat Holcim memutuskan untuk mengerahkan semua kartunya untuk masalah ini. Ia tak percaya putranya akan terus menentang logika lagi setelah ia melibatkan para elit Toeb. Mata Holcim bersinar mematikan. Begitu permintaannya diajukan, tidak seorang pun yang dapat menolong anak itu dalam masalah ini. Hanya memikirkan rencananya, Holcim menampakkan senyum mengancam. Jika elit Toeb memenuhi keinginannya, bocah itu tidak akan mampu bertahan hidup sama sekali. Kematian tidak dapat dihindari. Nasib sial bocah itu seharusnya sudah berakhir sekarang. Dan bahkan jika ada yang ingin menolong bocah itu, ia tidak dapat memikirkan siapapun di dalam kerajaan Zol manapun yang dapat menahan serangan dari para elit Ordo tersebut.
Salah satu hal yang paling menyebalkan adalah bahwa bocah itu hanya seorang maniak pelatihan sederhana yang bukan seorang perencana. Tidak. Seharusnya orang-orang yang menjaga anak laki-laki itu yang sedikit licik, melakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap hidup sementara anak laki-laki itu hanya menjalani hidupnya sebagai seorang fanatik pelatihan sejati. Semua orang khawatir tentang hal itu seolah-olah dia adalah bayi. Tetapi orang tersebut begitu bebal, sehingga secara logika, seharusnya mudah untuk membunuhnya. Lagi pula, dia, Holcim, juga telah membunuh anak-anak saudaranya yang lain, sekelompok orang yang licik. Jadi mengapa ini begitu sulit? Suatu ketika, pemanah pembunuh itu menembakkan anak panah ke arah anak laki-laki itu. Namun, tiba-tiba saja seekor semut menggigit jari kaki anak laki-laki itu sehingga dia membungkuk dan menggaruknya. Tentu saja setelah anak panah itu meleset, orang-orang di sekeliling anak laki-laki itu menyerbu untuk mengelilinginya, dengan demikian melindunginya lebih baik. Dia merasa musuhnya yang sebenarnya bukanlah bocah itu melainkan takdir. Bagaimana dengan tanah longsor di samping tebing hutan yang terjadi selama percobaan pembunuhan terakhir? Dan bagaimana anak itu bisa bertahan di ketinggian itu? Bagaimana dengan kawanan lebah yang pernah menyerang pembunuh bayaran yang ia sewa? Tidak. Bagaimana dengan saat anak laki-laki itu teralihkan perhatiannya oleh seekor lalat kuda yang cantik dan lolos dari bahaya? Lebih jauh lagi, bagaimana dengan saat-saat ketika bocah itu secara tidak sengaja diselamatkan oleh salah satu jenderal yang sedang kembali dari misi? Atau saat sebuah kelapa jatuh dan menewaskan si pembunuh? Tampaknya alam atau manusia selalu akan menyelamatkan anak itu tepat pada waktunya. Pada titik ini, dia tidak akan terkejut jika suatu hari segerombolan belalang membawa pergi anak laki-laki itu dalam percobaan lainnya. Itulah sebabnya kali ini ia menyewa para profesional. Dia juga memberi petunjuk kepada mereka tentang keganjilan dalam percobaan pembunuhannya yang gagal. Jadi dengan semua informasi ini, mereka seharusnya dapat menyiapkan skema pembunuhan unik yang akan mempertimbangkan serangan mendadak dari alam dan manusia. Artinya mereka harus menghindari hutan, sungai, atau tempat-tempat seperti itu. Situasi yang ideal adalah dengan menghidupkannya dan membunuhnya di ruang penyimpanan gudang yang kosong. Dimanapun mereka memilih, tempat itu harus jauh dari manusia dan agak terisolasi dari alam. Dia akan menyerahkan semua ini kepada Ordo. Kali ini dia yakin anak itu akan mati. Untuk saat ini, yang penting mereka segera mengirimkan barang-barang itu ke pulau bajak laut itu untuk berjaga-jaga jika ada bahaya lain yang mengintai di sekitar. Anak buah Holcim melihat ke arah lain dengan enggan. Bos, haruskah kita mengejar bajingan Adonis itu dan membalas dendam? Tanya dengan tenang, tidak. Mereka sudah berangkat 3 jam yang lalu. Dan dengan tambahan gelombang, mereka seharusnya sudah pergi cukup jauh untuk mengubah rute mereka. Jadi mustahil bagi kita untuk mengetahui ke arah mana mereka menuju. Lautan itu luas, dan 3 jam bisa mengubah banyak hal. Dan lagi pula, kurasa para pemberontak itu tidak akan begitu menyukainya. Hah. Banyak yang mengernyitkan dahinya tanda bingung. Bagaimana bos mereka sampai pada kesimpulan itu? Holcim memijat dagunya sambil berpikir. Begitu pertempuran berakhir, orang-orang ini pertama-tama mengumpulkan para penyintas musuh sambil memfokuskan energi mereka untuk mencari hanya satu dari kapal-kapal musuh yang tersedia. Mereka menggeledah semua mayat yang ada di kapal itu, termasuk juga para penyintas musuh yang menaiki kapal tersebut. Tentu saja, Landon juga mengizinkan mereka memiliki salah satu peta yang akan membantu mereka melewati pos pemeriksaan bajak laut dan menuju kemanapun mereka berencana untuk pergi. Baiklah, setelah mencari secara menyeluruh, para pemberontak mengizinkan kapal Adonis itu berlayar lebih dulu. Dari sana, mereka mulai mencari kapal-kapal lain dan mayat-mayat, yang memakan banyak waktu. Dan setelah selesai, mereka mengusir budak-budak itu bahkan sebelum mereka fokus pada mereka. Jadi 3 jam penuh telah berlalu dalam sekejap mata. Semua ini membuat Holcim yakin bahwa para pemberontak ini tidak ingin mereka mengejar para penyembah Adonis ini. Jelas, mereka membiarkan mereka pergi karena suatu tujuan. Tapi apa? Apa itu? Mungkinkah mereka telah meninggalkan pesan peringatan bagi para penyembah Adonis untuk disampaikan kepada pemimpin kuil mereka? Holcim menyipitkan matanya dalam-dalam. Dia harus melaporkan masalah ini dengan cepat. Dan begitu saja, keluarga Zol melanjutkan perjalanan mereka menuju pulau bajak laut yang telah ditentukan. Sementara itu, Landon dan gengnya, yang baru saja kembali ke kapal utama, pergi untuk pertemuan singkat sementara kejadian hari ini masih segar dalam ingatan mereka. Landon dengan tenang melepas topengnya dan menyerahkannya kepada sekretarisnya, yang telah menunggunya di kapal. Brian berjalan di samping Landon, dengan tenang mengumpulkan sarung tangannya dan barang-barang lainnya sambil mendengarkan instruksi dengan penuh perhatian. Saya harus menyiapkan ruang konferensi secepatnya. Anda punya waktu 35 menit.
Oh, dan ambilkan saya kopi panggang rasa vanila juga. Itu akan dilakukan, Yang Mulia. Untuk saat ini, mereka semua harus mengganti pakaian tempur mereka, juga menyerahkan senjata dan perlengkapan umum yang mereka pinjam seperti baju zirah kaki, dada, dan perisai. Bahkan pisau ganda pembunuhnya, pisau-pisau, dan semua yang lain juga dikembalikan. Mereka hanya bisa bertahan dengan walkie-talkie mereka. Setiap orang memiliki begitu banyak pertanyaan untuk ditanyakan tetapi hanya bisa menunggu hingga pertemuan dimulai. Adapun Landon, dia merasa sangat aneh tentang pertemuannya dengan orang-orang ini. Sebut saja intuisi, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Duduk di dalam ruang konferensi yang sudah sangat mereka kenal selama perjalanan mereka, semua orang mengambil posisi favorit mereka di sekitar meja tanpa bersuara. Dan meskipun Jarvis, Lucia dan Andrew tidak ikut serta dalam pertempuran, mereka sebenarnya berada di dalam perahu-perahu yang melaju kencang, mengawasi dengan saksama dan bersiap perlukan. Mereka juga membantu mengangkut dokumen, harta karun, dan berbagai macam barang. Akan tetapi, wajah dan tubuh mereka tertutup sepenuhnya, jadi meskipun keluarga Zol melihat mereka, mereka tidak akan tahu kalau mereka berasal dari Romain. Semua orang berkumpul dengan ekspresi muram di wajah mereka sampai bel kecil berbunyi. Minum. Landon mencondongkan tubuhnya ke depan dengan serius. Pertama, kami telah memperkirakan dan menetapkan target waktu pertempuran yang memakan waktu maksimal 3 jam. Namun, kami hanya menghabiskan waktu sekitar 2 jam dalam pertempuran sesungguhnya. Lebih dari itu, tidak ada korban jiwa, dengan beberapa orang menerima luka tusuk yang parah. Namun, mereka seharusnya dapat pulih dengan baik. Kalian semua memimpin tim kalian dengan sangat baik. Jadi, selamat atas kerja keras kalian. Tepuk, tepuk, tepuk. Setiap orang menggunakan tangan kanan mereka untuk menepuk punggung tangan kiri mereka sebagai gerakan bertepuk tangan. Ya, mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak ada yang meninggal. Dan ini sangat penting bagi mereka. Beberapa memang mengalami luka berat, tetapi mereka akan baik-baik saja setelah beberapa saat penyembuhan. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan mendapat tindakan apapun begitu mereka tiba di Zalipnia pada awal Maret. Mereka akan tinggal di kapal bersama Angkatan Laut. Dan di masa perang ini, tidak peduli seberapa kecil suatu prestasi, prestasi itu harus selalu dirayakan. Mereka mungkin tidak memenangkan perang besar, tetapi itu tidak apa-apa. Jangan sekali-kali meremehkan suatu prestasi, sekecil apapun itu. Pada saat yang sama, mereka juga harus menilai diri mereka sendiri untuk melihat apa yang dapat mereka lakukan dengan lebih baik. Yang pasti, suatu saat selama perjalanan, mereka harus memberikan laporan penilaian kecil kepada mereka di bawah unit mereka yang bertempur dengan gagah berani hari ini. Sedangkan untuk mereka sendiri, mereka harus mengakses berbagai hal sendiri dan menemukan kelemahan mereka. Lagi pula, jika mereka saja tidak mampu berbuat banyak, bagaimana mereka akan mengetahui kelemahan orang-orang yang ada di bawah komando mereka? Selain itu, Landon yang selama ini hanya berkeliling dari satu kapal musuh ke kapal musuh sambil mengamati keadaan, juga akan memberikan laporan tentang kapal-kapal yang dilihatnya, yang menyoroti sisi baik dan buruknya. Baiklah, semua itu bisa dilakukan jika ada waktu selama perjalanan. Di D, sebagian besar prajurit juga dikumpulkan setelah berganti dan memberikan senjata mereka juga. Landon telah menugaskan seseorang untuk memberi mereka penjelasan singkat tentang pencapaian mereka agar mereka juga merasa puas. Sementara itu, di ruang rapat, Landon menjadi serius. Tepuk, tepuk, tepuk. Setelah memberi mereka cukup waktu untuk menikmati prestasi mereka, ia mengangkat tangan kanannya untuk meminta diam. Baiklah. Kalau begitu, mari kita fokus pada makanan pembuka sebelum melanjutkan ke makanan utama. Pertama, saya ingin semua harta karun dihitung dan dicatat. Letnan Twain. Anda yang mengurusnya. Iya, Yang Mulia, jawab Twain, sementara Brain segera menuliskan informasi tersebut pada risalah rapatnya. Bagus. Mengenai semua informasi dan dokumen yang dikumpulkan, Kapten Morgan, Anda dan tim Angkatan Laut Anda, akan bekerja dengan Pangeran Jarvis dan beberapa navigator Zalipnian untuk mengakses semua peta yang dikumpulkan secepatnya. Letnan Marinir Ellis, Anda dan tim Anda akan bekerja bersama Sipir Micen, Putri Lucia, dan beberapa orang Zalipnia lainnya untuk memproses banyak dokumen yang disita dari para penyembah Adonis. Sedangkan saya, Pangeran Andrew, dan yang lainnya di sini, kami akan terus fokus pada rencana penyerangan kami begitu sampai di Zalipnia. Ingat, kita menuju Zalipnia untuk melawan pengikut Adonis yang sama ini. Jadi informasi tersembunyi apapun dalam dokumen tersebut dapat mengubah rencana kita begitu saja. Itulah sebabnya sampai semua dokumen diproses dengan hati-hati, saya mengharapkan laporan harian tentang temuan Anda. Baik itu tentang informasi tentang penyembah Adonis atau info tentang pos pemeriksaan bajak laut atau bahkan petunjuk tentang rencana mereka selanjutnya.
Saya berharap semuanya dilaporkan secepatnya. Hari ini baru tanggal 11 Februari dan kita seharusnya tiba pada minggu pertama bulan Maret. Jadi jika kita harus memproses semua dokumen itu, kita harus bekerja cepat. Dan rencana kami akan berubah hampir setiap hari berdasarkan informasi apa yang Anda semua temukan atau tebakan apa yang Anda miliki mengenai masalah ini. Mendengarkan Landon, entah itu Lucia, Michen atau siapapun, mereka semua mengangguk setuju. Mereka semua memiliki musuh yang sama. Itulah sebabnya mereka harus menyatukan pikiran dan mencari tahu masalahnya dari sana. Hanya dalam beberapa hari lagi, tanggal 15 akan tiba. Berarti mereka punya waktu sekitar 15 hari lagi untuk menyelesaikan bulan tersebut. Ini lagi-lagi bulan Februari dengan hari-hari terpendek, jadi waktu berlalu begitu cepat, dan Maret pun tiba begitu saja. Jadi mereka harus buru-buru memikirkan semuanya, dengan harapan dapat menyelesaikan semuanya sedikitnya 4 hari sebelum mereka tiba di Zalipnia. Mengapa? Setiap orang kemudian akan menguasai kebajikan mereka dengan sepenuh hati dan bahkan melakukan simulasi tambahan di dalam ruang pelatihan juga. Tim medis juga akan bersiaga tinggi dan beberapa tim lainnya juga. Untuk saat ini, dokumen-dokumen ini mungkin berisi informasi yang dapat membantu mereka dalam perang yang akan datang atau tidak. Jadi bagaimana mereka bisa tahu itu benar atau tidak tanpa melihat semuanya terlebih dahulu? Dari sudut pandang manapun, dokumen-dokumen ini dan bahkan surat-surat rahasia yang mereka temukan seharusnya dibaca, diperiksa apakah ada Jesse yang tersembunyi, dan diuraikan dengan cepat. Dengan itu, semua orang merasakan darah terpompa kencang karena suatu tujuan. Landon memandang mereka dan tersenyum. Setelah makanan pembuka selesai, tibalah waktunya untuk masuk ke hal serius. Ada yang tidak beres dengan Zol itu. Entah mengapa, dia merasa itu bukan terakhir kalinya dia melihat mereka. Yang mulia, saya rasa adalah tindakan yang bijaksana bagi kami untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang telah kami lakukan. Beberapa Zol itu memberi saya perasaan aneh. Yah, walaupun aku tidak merasakan sesuatu yang aneh terhadap mereka, menurutku tetap saja ada baiknya kalau kita menyembunyikan identitas kita. Lagi pula, mereka sekarang adalah orang asing, tetapi kita tidak tahu apakah mereka akan menjadi musuh atau sekutu kita di masa mendatang. Aku setuju. Saya juga. Landon mendengarkan dengan tenang sambil mencoba mengingat perilaku aneh para Zol. Saat berpindah dari satu kapal ke kapal lain secara sembunyi-sembunyi, dia mendengar beberapa orang Adonis yang putus asa berteriak bahwa mereka orang Baimardia ada di sini untuk membantu rekan-rekan mereka orang Zol. Tetapi jika kaum Adonis mengira mereka adalah kaum Morg, bukankah ini berarti kelompok Zol tertentu adalah kawan kaum Morg? Ada sesuatu yang tidak beres dalam masalah ini menurutnya. Jadi dia tidak mau repot-repot berteman dengan orang-orang ini. Setidaknya sampai dia mendapatkan inti permasalahan sepenuhnya, itulah sebabnya dia menaruh bug sistem pada hal tersebut. Dan seperti dugaannya, mereka tidak sesederhana yang mereka inginkan. Untuk saat ini, lebih baik mereka menyembunyikan identitas mereka setiap kali bepergian. Pertemuan tetap berlanjut, sementara sebagian orang merasa agak tidak nyaman dengan Zol yang mereka temui, sementara yang lain belum menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa. Yah, apapun pikiran mereka, fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa merahasiakan identitas mereka adalah hal yang baik. Siapakah yang tahu kalau suatu hari mereka yang tahu akan membocorkan masalah tersebut? Tentu. Meskipun butuh waktu berbulan-bulan di laut dan lebih banyak waktu lagi di darat untuk menyampaikan informasi kepada musuh-musuh mereka yang kuat, tetap lebih baik untuk menunda hal-hal seperti itu. Setidaknya sampai mereka siap menghadapi drama semacam itu. Dengan itu, pertemuan singkat itu berakhir, dan semua orang bergegas untuk menjalankan peran yang ditugaskan kepada mereka sebaik yang mereka ketahui sebelum pertempuran berikutnya. Dan begitu saja, waktu berlalu dengan cepat, dengan mereka berhasil melintasi gerbang iblis dan menuju Zalipnia sesuai rencana. Namun tidak seperti suasana hati mereka yang serius dan berat, di Baimar, segalanya tetap semarak seperti biasanya. Bahkan di musim dingin. Tanggal 20 Februari. Sudah lebih dari sebulan sejak Ren tiba di Baimar, dan sejujurnya, dia tidak pernah bersenang-senang sebanyak ini sepanjang hidupnya. Dia yang berusia 5 tahun mulai pergi ke sekolah bersama anak-anak lain dan menjadi sedikit santai juga. Tentu saja, dia masih ragu untuk sepenuhnya terbuka kepada orang lain. Namun itu tidak berarti dia berubah. Bagi orang-orang yang ditemuinya di Baimar, dia merasa memiliki perasaan khusus terhadap mereka. Mereka tidak seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Di jalan, orang-orang akan meminta maaf. Di rumah sakit, bahkan dokter pun meminta maaf kepadanya setelah memberinya vaksin. Dokter gigi melakukan hal yang sama setelah mencabut gigi belakangnya yang patah, dan banyak orang lain bahkan di sekolah melakukan hal yang sama.
Sebagai seseorang yang sudah tinggal 5 tahun penuh di dunia ini, belum pernah ada seorang pun yang meminta maaf kepadanya sebelumnya. Jadi dia merasa bahwa orang-orang ini tidak seperti orang lain. Tapi itu belum semuanya. Dia menemukan bahwa tidak seperti Deiferus, mereka tidak peduli apakah seseorang itu wanita atau pria. Semua anak diperlakukan sama. Ren tidak bisa berbohong. Dulu di Deiferus, dia pernah mendengar banyak orang mengatakan bahwa pria secara alami terlahir lebih pintar daripada wanita. Bahkan di kelasnya, banyak gadis yang mempermalukan dia dan beberapa anak laki-laki. Selain itu, selama sesi pelatihan kerajaan, dia melihat Linda mengalahkan Momo dengan kekuatan yang luar biasa. Dokter giginya juga seorang wanita. Dan di sekitar Baymart, orang dapat menemukan wanita bekerja dan membuktikan bahwa mereka punya kemampuan untuk bersaing ketat dengan pria. Ditambah dengan pendidikan modern yang mulai dijalaninya, Ren menyadari bahwa fakta yang dikiranya benar ternyata hanyalah propaganda. Dia mungkin hanya tinggal sebulan dan beberapa minggu di sini. Tetapi seseorang harus buta untuk tidak melihat perbedaan antara Baymart dan Deiferus. Tentu saja, hal yang paling menarik baginya adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, TV dan fantasi, buku-buku petualangan dan komik. Awalnya, ia berpikir akan tinggal di Baymart selama 2 tahun dan pergi saat ia berusia 7 tahun. Jika dia pergi pada usia 7 tahun, dia akan tetap terlalu lemah, sehingga memudahkan siapapun yang memburunya untuk mewujudkan keinginannya. Sedangkan jika dia tinggal di sini, dia akan dilindungi sampai dia dewasa. Jadi mengapa harus keluar terburu-buru? Dia belum siap. Ren yang masih asyik memikirkan masa depannya tiba-tiba dibangunkan oleh Ibu Kim. Ren kecil, kamu ingin makan apa? Sandwich steak dan keju. Ibu Kim mengangkat alisnya, hanya itu. Dan gulungan dagingnya. Baiklah. Kalau begitu, apa yang ingin kamu minum? Ingat, kamu hanya boleh minum minuman keras. Ini masih musim dingin. Jadi, kami tidak ingin kamu masuk angin, kan? Kalau begitu, aku ingin teh rasa apel. Dengan itu, Ibu Kim memanggil pesanannya ke mesin drive-thru di sana. Itu benar. Mereka tengah melewati salah satu dari banyak tempat makan drive-thru di Baymart. Ren benar-benar takjub dengan semua itu. Kalau saja ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa hal seperti itu mungkin terjadi, tentu dia tidak akan memandang orang itu seperti memandang orang bodoh. Namun, hal seperti itu memang ada, dan itu menghemat waktu dan mengagumkan. Begitu dia mendapat makanannya, dia mulai melahapnya dengan lahap. Ini adalah salah satu sandwich terbaiknya, tidak diragukan lagi. Rasanya sangat mengenyangkan dan lezat sehingga dia tidak dapat menahan diri. Setelah itu, mereka berangkat untuk menjemput Lucy, Grace, Momo, dan Linda kecil. Tentu saja, para pengawal mereka bersembunyi pada jarak yang aman, yang diam-diam mengikuti mereka. Hari ini dimaksudkan sebagai liburan keluarga. Jadi jika penjaga selalu berada di sisi mereka 24 jam sehari, itu akan membuat mereka merasa tercekik. Dan tidak peduli siapapun orangnya, setiap orang berhak mendapatkan ruang pribadinya dari waktu ke waktu. Ren menatap pamflet di tangannya dengan senyum lebar di wajahnya. Hahaha. Akhirnya, mereka akan pergi ke salah satu tempat yang sangat ingin ia kunjungi. Itu benar. Mereka akan pergi ke taman dan resor ski dan seluncur salju. Ren kecil. Ren kecil. Teman-teman Linda langsung mengerumuni Ren yang menggemaskan, memeluk dan mencium pipinya yang kini lebih berisi dan dulunya terlihat kurus. Ren merasa sangat malu hingga ia ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Hai wanita, aku ini laki-laki, oke. Tidak bisakah kau memperlakukanku dengan sedikit rasa hormat? Ren cemberut keras karena malu sementara pipinya memerah. Dia seorang pria, demi Tuhan. Jadi mengapa setiap kali dia bertemu teman-teman Linda, mereka semua suka memperlakukannya seperti anak kecil atau boneka beruang? Ren yang berusia 5 tahun benar-benar tidak berdaya setiap kali bertemu mereka. Bahkan di istana, Linda akan tidur dengannya dan memperlakukannya seperti bayi. Apakah karena dia berusia 5 tahun, dan dia berusia 12 tahun dan hampir berusia 13 tahun? Berkat mereka, ia rajin minum susu dan makan semua sayur secara taat. Iya. Hanya dengan cara ini dia bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Ren mengangkat hidungnya dan cemberut ke samping seolah marah. Namun jauh di lubuk hatinya, bahkan dia tidak tahu bahwa dia menikmati kebersamaan dengan mereka. Dirinya yang kekanak-kanakan mengira Linda adalah musuh bebuyutannya. Ren menatap Linda dan gerombolan penjahatnya setua mungkin, sudah kubilang pada kalian semua bahwa aku ini laki-laki dan bukan bayi. Tapi karena aku orang yang lebih dewasa di sini, aku akan memaafkan kalian sekali ini saja. Sekarang, ayo pergi. Linda dan teman-temannya menahan tawa sejenak sebelum bergegas menghampirinya lagi. Imut-imut sekali.
Ren yang baru saja diserang diam-diam oleh pelukan itu, hampir mati karena tak berdaya. Hei! Apa kalian tidak mendengarku tadi? Apa kalian tidak punya malu? Orang-orang sedang menonton. Ini. Aku seorang pria. Momo dan teman-temannya hanya bisa melihat ke langit sambil menyaksikan gadis-gadis itu menarik Ren menjauh. Maaf bro, bahkan mereka tahu lebih baik daripada turun tangan dan membantu. Dalam situasi ini, pengkhianatan diperlukan. Dengan itu, mereka diam-diam mengikuti di belakang, mengikuti yang lain ke resor. Apa lagi yang dapat mereka lakukan? Taman dan resor ski dan seluncur salju. Membaca namanya saja membuat darah Ren mendidih. Jantungnya berdebar gembira saat langkahnya bertambah cepat tanpa disadari. Ren melangkah melewati pintu kaca besar dan langsung disambut dengan lobi yang sangat besar dengan dinding yang sangat artistik yang menangkap semangat bebas para pemain papan seluncur salju dan pemain ski. Segala sesuatu membuat bibir Ren bergetar karena kegembiraan. Dengan cepat sekali, mereka semua mendapat tiket harian dan mengenakan pakaian mereka. Ren memilih olahraga selancar salju karena ia juga cukup menyukai olahraga skateboard. Meskipun ia tergolong baru dalam hal tersebut. Tetapi anak-anak mempelajari hal-hal ini lebih cepat, dengan struktur tulang mereka yang fleksibel dan sebagainya. Semakin tua seseorang, semakin sulit melakukan hal-hal tertentu tanpa menyesuaikan diri dengan benar. Tetapi Ren merasa itu tidak terlalu sulit baginya. Dia terjatuh dengan parah, tetapi itu semua adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan sekarang, ia makin penasaran untuk mengetahui apa saja perbedaan antara snowboarding dan skateboarding. Linda juga memilih snowboarding, sementara Momo lebih suka bermain ski. Setiap orang memilih apa yang paling mereka sukai sebelum berangkat. Dan begitu saja, mereka mulai tampil sepanjang hari. Desir. Ren terbang melewati Momo dengan bangga, karena ia kini sudah terbiasa setelah terjatuh lebih dari 20 kali. Hei, lihat. Ren beradaptasi dengan sangat cepat. Ya. Kupikir dia butuh setidaknya 1 hari. Tapi dia sudah bisa menyeimbangkan dirinya dengan cukup cepat. Hebat. Semua orang bersorak untuk Ren saat mereka menuruni lereng di sampingnya. Ren. Kita ingin memasuki terowongan kesunyian, jadi belok kiri setelah garis A berikutnya. Mengerti. Ren menyipitkan matanya ke arah A lain, mencoba mengingat lompatan keren yang dilakukannya oleh Linda. Tak lama kemudian, ia menaiki jalan bersalju dan mencoba memegang papan luncurnya dan berputar sambil melesat ke udara. Melihat apa yang hendak dilakukannya, mata semua orang terbelalak saat mereka melihatnya berhasil melakukan langkah pertama dan kedua dari gerakan tersebut. Namun sayang, dia salah pada langkah terakhir. Buop. Ren mendarat dan berguling, menyebabkan semua orang berhenti. Brengsek. Jika ini tidak mengesankan, maka mereka tidak tahu apa yang mengesankan. Linda dan yang lainnya bergegas berlari ke arahnya. Ren, kamu baik-baik saja. Mereka khawatir tubuhnya terkilir atau memar atau merasakan sakit yang amat sangat sehingga membuatnya ingin menangis. Tetapi ketika mereka mendekatinya, mereka menemukannya sedang tertawa. Hahaha. Ren tertawa dan mencengkeram lantai bersalju dengan erat. Perasaan ini pada dasarnya sama dengan perasaan yang ia dapatkan setiap kali bermain skateboard. Hanya saja, sekarang lebih intens. Itu benar. Dia merasa terlalu hidup saat adrenalin terpompa ke otaknya, membuatnya menginginkan lebih. Apa sebenarnya perasaan ini? Dia tidak dapat menjelaskannya. Tetapi dia tahu bahwa dia ingin meminumnya sesekali. Benar. Akan lebih bagus jika dia tinggal di Baymart lebih lama. Ketika Landon kembali, dia akan secara resmi membicarakan semuanya dengannya. Sudah saatnya menjadikan Baymart sekutunya. Tanpa sepengetahuannya, langkah selanjutnya adalah apa yang telah ditunggu Landon. Lagi pula, dia harus menempatkan anak laki-laki itu di atas tahta di masa depan. Sekali lagi, keputusan dan tekad Ren saat ini secara tidak langsung telah memicu misi lain kepada Landon, yang berada jauh lagi. Landon tersedak kopinya karena kasihan pada orang-orang pilihan dan putri surga ini. Namun tentu saja Ren tidak mengetahui hal ini. Baginya, ia telah memutuskan untuk meminta persetujuan resmi. Dan yang ia inginkan hanyalah satu hal. Dia tidak tahu apakah Landon akan menyetujuinya atau tidak. Tetapi dia ingin mencobanya. Memikirkan keputusannya, Ren berdiri lagi dan menyeka salju dari tubuhnya sambil tersenyum lebar. Ayo kita lakukan. Linda dan yang lainnya terkekeh sebelum melanjutkan. Mereka tahu dan mengerti perasaan Ren. Lagi pula, mereka juga seperti itu saat pertama kali menemukan kegembiraan di tempat ini. Saudara mereka, Landon, menyebut mereka pecandu adrenalin, atau apalah artinya. Linda menyeringai dan memimpin, berbalik di jalan A-line lagi. Setelah itu, semua orang mengubah gerakan mereka dengan ski atau papan luncur salju saat menuruni lereng. Mereka yang menyaksikan penampilannya tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan mengaguminya. Seseorang khususnya membuka mulutnya lebar-lebar karena tidak percaya.
F asteris asteris asteris. Apakah dia baru saja menyaksikan lompatan berputar quadruple yang terkenal itu? Ini gila. Pada saat ini, ia benar-benar berharap memiliki semacam perangkat yang dapat menangkap semua itu dan memperlihatkannya kepada teman-temannya. Arah. Mengapa matanya tidak dapat menangkap gambar? Jika dia menceritakannya kepada orang lain, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Mendesah. Dan begitulah, Ren dan yang lainnya diam-diam menjadi selebriti taman. Sementara itu, Ibu Kim yang membawa mereka kini berjalan dengan cemas setelah salah satu pengawalnya menghentikan sesi spa-nya dan berbisik di telinganya. Sialan. Semua unit bersiap untuk rencana C. Saya ulangi. Semua unit bersiap untuk rencana C. Dia sedang dalam perjalanan. Semua unit bersiap untuk rencana C. Saya ulangi. Semua unit bersiap untuk rencana C. Dia sedang dalam perjalanan. Sialan. Kenapa sekarang? Ibu Kim segera beralih ke mode bertahan, menghentikan perawatan spa santainya di tengah jalan. Faktanya, kecepatan dia turun dari meja adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh tukang pijatnya seumur hidupnya. Mungkinkah ada bencana yang akan datang yang tidak ia sadari? Tukang pijat malang itu tidak bisa terus meragukan hidupnya. Adapun Ibu Kim, dia segera berlari keluar, berlari menuju ruang ganti seperti orang gila. Sekarang, daripada berendam dalam air hangat untuk membersihkan minyak pijat yang berlebih, ia malah mengelapnya dengan handuk. Dan semua ini karena, dia akan datang. Tetapi untuk memahami siapakah dia dan mengapa dia cemas, seseorang harus melihat keseluruhan situasinya. Putar musik flashback. Dan semenjak dia hamil dan mendapat cuti hamil dari kantor, dia praktis mengurung dia di dalam rumah seharian. Iya, benar sekali. Ia berbicara tentang suaminya, Raja Ayah Lucius pertama, yang pertama. HMHM. Anda tidak salah dengar. Dia lari dari suaminya. Namun sebelum seseorang datang untuk menghakiminya, mereka harus memahami rasa sakitnya selama beberapa bulan terakhir. Sebagai permulaan, suami tercintanya tidak pernah mengizinkannya keluar, yang membuatnya sangat menyesal meminta cuti hamil sedikit lebih awal dari yang dilakukannya. Kalau saja dia tahu, dia pasti akan memintanya setelah 7 atau 8 bulan. Bagaimanapun, dia meminta cuti hanya setelah 5 bulan bekerja karena kegigihan Lucius. Tetapi ini adalah awal dari mimpi buruknya yang menyebabkannya terlalu tercekik. Ini adalah pertama kalinya Lucius mengalami seluruh fase kehamilan, jadi tentu saja dia menjadi gila karena khawatir. Dia takut dan bersikap seolah-olah dia akan terluka karena hal kecil apapun. Mengetahui hal ini, kekhawatiran utamanya lebih pada dirinya daripada bayinya. Dulu, Lucius ditugaskan ke London tepat setelah ia melahirkan. Jadi dia belum pernah melihat berbagai tahap kehamilan seperti yang dia alami sekarang. Pertama kali dia diberitahu bahwa bayinya akan berjenis kelamin perempuan, dia mulai aktif membeli barang-barang seperti orang gila dan membuat surat wasiat untuk memberikan 75% harta miliknya kepada bayi itu. Awalnya, ia ingin memberikan 30% untuknya, 30% untuk Ibu Kim, 20% untuk Landon, 10% untuk Josh, Mark dan anak-anak lelaki. Dan 10% untuk organisasi amal yang dikunjunginya dari waktu ke waktu. Jangan meremehkan sumbangan amal sebesar 10%. Itu jumlah yang sangat besar. Siapakah mereka? Mereka semua super kaya sendiri. Jadi dalam pikiran mereka, tidak masuk akal bagi mereka untuk memilikinya. Dan pada akhirnya, Lucius memutuskan untuk meninggalkan 75% untuk putrinya dan 25% untuk amal. Tidak diragukan lagi, Lucius akan menjadi ayah yang penyayang. Tetapi dia masih lebih peduli pada Ibu Kim daripada bayinya. Dan dimulailah mimpi buruknya tentang cinta yang berlebihan. Karena Lucius takut tubuhnya tidak akan sanggup menanggung semua itu, maka ia bersikap hati-hati terhadapnya. Iya, dia tidak muda lagi dan akan segera berusia 40 tahun hanya dalam beberapa tahun lagi. Jadi itu memberinya banyak tekanan dibandingkan dengan saat dia melahirkan Landon di masa remajanya. November lalu, Landon sudah berusia 20 tahun. Jadi meskipun dia masih seorang wanita setengah baya, dia tahu bahwa sebentar lagi. Dalam beberapa tahun, dia akan menginjak usia 40 tahun dan menjadi tua. 40 karena hampir semua orang di dunia ini sudah tua. Dan mereka yang hidup lebih dari 70 tahun tampak kuno di mata mereka. Orang memang bisa hidup selama itu, tetapi itu jarang terjadi. Bahkan bisa dikatakan tiga musketir dan gengnya juga merupakan kelompok orang langka. Bagaimanapun juga, perut Ibu Kim makin hari makin berisi. Dan semenjak itu, Lucius terus menguncinya. Satu-satunya konsultasi yang dilakukannya adalah bahwa dalam beberapa minggu kadang-kadang pada akhir Maret atau awal April, dia akhirnya akan melahirkan. Dan kemudian, dia bisa pergi kemana saja dan melakukan apapun yang dia inginkan. Suami seperti itu membuatnya terlalu lemah dan menitikkan air mata ketidakberdayaan.
Itulah sebabnya dia segera menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari istana untuk mencari udara. Kemungkinannya, jika Lucius tahu, dia akan segera bergegas menjemputnya. Itu pula sebabnya dia merencanakan operasi bersama pengawalnya. Ya, mereka adalah pengawalnya dan memiliki kesetiaannya, bukan kesetiaan Lucius. Jadi mereka menuruti perintahnya dan menipu pengawal Lucius dengan meyakinkan bahwa dia masih di rumah. Rencana pelariannya tidak mudah, tetapi entah bagaimana mereka berhasil melakukannya. Iya, semuanya seharusnya baik-baik saja dan berjalan sesuai rencana. Namun, karena suatu alasan, indera keenam suaminya terbangun, menyebabkan dia pulang sebentar. Dan begitulah bagaimana mereka sampai pada kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Ibu Kim segera menggendong perutnya yang besar dan berpakaian rapi dengan bantuan dua orang pengawal wanita. Jen, pembaruan. Lanjut. Ibu Suri, unit 3 dan 5 telah direbut. Dan dari penampilannya, mereka masih menolak untuk memberikan lokasi kami. Ibu Kim tersenyum, mereka tetap setia sampai saat ini. Bagus. Wanita ini tidak mau menghabiskan waktu untuk mengasuh mereka. Meskipun, agak tidak adil bagi mereka saat ini. Karena mengenal suamiku, dia mungkin menemukan petunjuk di sana-sini sendiri. Ibu Suri, unit 2 dan 4 telah berhasil membuntuti Raja Ayah, sambil mencoba mengalihkan perhatian di jalan, memperlambat mereka. Namun, ada banyak hal yang dapat kita lakukan sebelum dia tiba di sini. Itulah sebabnya kita harus menerobos rencana C sekarang. Kalau begitu, lakukan saja. Bawa aku kembali ke istana secepatnya. Dengan itu, Ibu Kim tersenyum main-main. Jika dia tidak pernah ada di sini, bagaimana mungkin suami tercintanya mengutuknya? Ya, dia akan menggunakan cara menolak sampai ketahuan. Istana itu sangat besar. Jadi dia bisa saja sedang tidur siang di suatu tempat tersembunyi, kan? Dengan demikian, bukti apa yang dia miliki terhadapnya? Kecuali terbukti bersalah, dia selamanya tidak bersalah. Anak buahnya tidak mengoceh tentang semua itu. Dan dia tahu bahwa Lucy dan yang lainnya tidak akan membicarakan hal-hal itu juga. Mereka telah diberi pengarahan dan tahu betul tentang semua itu. Sekali lagi, Ibu Kim hanya mengungkapkan niatnya secara rahasia kepada mereka di istana. Dan mereka pada gilirannya memerintahkan anak buahnya untuk merahasiakan segala sesuatunya. Semua pria setia kepada atasannya, dan begitulah adanya. Mereka hanya dapat melaporkan suatu masalah jika hal itu melanggar kode moral atau hukum. Dan sejauh menyangkut masalah antara suami dan istri, hal itu sama sekali tidak menjadi perhatian mereka. Meski begitu, Ibu Kim sangat percaya diri dalam menyangkal apapun. Itu benar sekali. Tampilkan menu. Memikirkan rencananya, seringai licik muncul di wajahnya yang kini tembam saat dia membawa perutnya yang besar dan melarikan diri bersama para pengawalnya. Adapun Lucy dan yang lainnya, mereka sudah mendapat informasi lengkap tentang rencana C. Jadi mereka tidak akan mempersingkat waktu liburan mereka. Melakukan hal itu hanya akan membuat mereka semua terlihat terlalu mencurigakan. Dengan itu, Ibu Kim memasuki taksi biasa yang telah direncanakan sebelumnya untuk kepindahan tersebut, dan pengawalnya juga memasuki beberapa taksi retikuler di sisinya juga. Pada saat yang sama, orang lain di mobil lain yang berpakaian mirip dengan Ibu Kim, dan juga sedang hamil, juga memasuki spa yang sama tempat Ibu Kim berada sebelumnya. Itu tipuan lama. Siapakah yang berani bersumpah bahwa Ibu Kim lah yang datang tadi? Bagaimanapun, dia telah mengenakan masker wajah dan wig. Jadi apa buktinya? Dengan itu, tim Ibu Kim berangkat. Sementara itu, di tengah jalan, Lucius yang memejamkan mata dan menyilangkan lengan di dada, tiba-tiba membuka mata dan menyipitkannya ke depan dengan tenang sambil memandang nenek tua yang sedang menyeberang jalan. Dia lalu mengamati keadaan sekelilingnya sedikit lebih dalam, lalu tersenyum lebar, sebelum berbicara ke walkie-talkie-nya. Pada saat yang sama, melihat kendaraan Lucius telah memakan umpan, bawahan Kim segera melaporkan masalah tersebut. Tetapi ketika mereka mengira semuanya telah berakhir, kendaraan Lucius tiba-tiba melaju ke segala arah. Dan masalahnya adalah mereka tidak tahu kendaraan apa yang ditumpangi Lucius. Ini tidak akan menjadi masalah jika Ibu Kim mengirim semua pasukannya untuk mengikuti Lucius. Akan tetapi kini, orang-orang yang mengikuti suaminya kalah jumlah dibandingkan dengan pasukannya yang banyak. Iya, sebenarnya mereka tidak tahu harus mengikuti yang mana. Seolah-olah permainan Pac-Man menjadi hidup, dengan kendaraan Lucius sebagai hantu. Semua kendaraan tampak identik. Jadi yang mana yang mereka ikuti? Ini. Frurem. Lucius menyeringai main-main sambil memegang kendali kemudi dan melaju ke arah kiri. Anak buahnya di kursi belakang juga terus waspada terhadap keadaan di sekelilingnya. Dan setelah melihat bahwa mereka tidak diikuti, Lucius berbalik lagi dengan senyum malu-malu di bibirnya. Mata Ibu Kim berubah muram ketika mendengarkan laporan itu. Semuanya, tetap waspada.
Mereka mungkin berhenti karena semua gangguan sebelumnya. Mereka mungkin ingin tiba di sana secepat mungkin. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk berhenti dan mengambil beberapa jalur untuk mempercepat perjalanan. Artinya mereka bisa saja melewati kita kapan saja. Jadi, jaga penyamaranmu dan tingkatkan kemampuanmu. Kita harus segera ke istana. Roger Tat, Ibu Suri. Dengan itu, gengnya mengemudikan taksi dan kendaraan tak sadar mereka melewati jalan-jalan dengan hati-hati. Benar saja, mereka melihat beberapa kendaraan Lucius ketika mereka berpindah dari satu jalur ke jalur lain dan bahkan menuju jalan raya. Tampaknya mereka semua bergegas untuk menangkap Ibu Kim di resor. Kim yang melihat ini, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Hei! Dia mengalahkan Raja Ayah Lucius yang agung, legenda perang di Arkadina, juga di sini. Berapa banyak orang yang dapat membanggakan hal ini? Tidak. Berapa banyak orang yang melakukan hal ini saat hamil? Sial. Kenapa dia tidak pernah tahu kalau dia begitu hebat? Ibu Kim tersenyum sampai ke gerbang istana. Dan tentu saja, karena mereka tidak menggunakan kendaraan dinas, ini mungkin menjadi masalah. Tetapi rencana C mereka melibatkan beberapa pengawal istana yang diam-diam berada di pihak mereka juga. Para penjaga ini melakukan pemeriksaan rutin pada mereka dan memastikan bahwa mereka memang wisatawan yang datang ke istana. Dengan itu, mereka masuk tanpa hambatan dan diam-diam menyelinap meninggalkan zona turis, menuju tempat tinggal pembantu dan staf. Ya. Kepala pelayan dan beberapa kepala pelayan juga terlibat. Orang-orang ini telah merencanakan seluruh operasi hanya agar dia bisa keluar selama beberapa jam. Mereka begitu bersemangat untuk menjadi bagian dari misi rahasia sehingga mereka melakukan yang terbaik untuk berlatih dan melatih apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara bertindak. Mereka merasa seperti berada dalam film mata-mata. Mereka segera berjaga-jaga sementara para pengawal berganti pakaian. Dan saat semua orang sudah siap, mereka keluar dengan keranjang cucian besar dan segala macam perlengkapan pembersih, troli, dan lain-lain. Tentu saja, Ibu Kim berada di salah satu keranjang cucian beroda. Dengan itu, mereka berputar pada jalur lurus sebentar sebelum terpisah ke segala arah yang membingungkan. Segala sesuatunya tampak biasa saja bagi mereka yang melihatnya sekilas, membuat semua orang diam-diam menyeka keringatnya. Baiklah. Sejauh ini, baik-baik saja. Begitu saja, tim Ibu Kim berhasil mencapai gedung utama dan bahkan berhasil membawanya ke aula masuk besar di dalam sayapnya. Singkatnya, bangunan itu tampak seperti ruang dansa. Begitu megah dan mewah pula. Dan di bagian depan aula terdapat beberapa tangga yang mengarah ke beberapa kamar tidur. Tentu saja, di lantai saat ini tepat di bawah tangga terdapat kamar tidur yang sedikit lebih kecil dan ruang penyimpanan juga. Sekarang, mereka telah berhasil membawa Ibu Kim ke ruang makan terbuka di sayapnya. Hanya saja saat mereka melangkah masuk, mereka tahu bahwa misi mereka telah gagal. Mereka menatap orang di hadapan mereka dengan kaget. Bagaimana dia bisa ada di sini? Lucius yang duduk dengan kedua tangan di saku sambil menyilangkan kaki, dengan tenang mengangkat alisnya dalam diam. Pada saat yang sama, banyak pengawalnya yang mengelilingi aula dengan cepat memblokir pintu keluar, menjaga semua orang di dalam. Lucius menatap anak buah Kim dalam diam, membuat mereka ikut gelisah dalam hati. Mereka mengira Lucius akan marah. Namun, yang mengejutkan, dia malah mengangguk puas. Kalian semua telah bekerja keras dan telah membuktikan kesetiaan kalian kepada istriku. Inilah yang seharusnya Anda lakukan. Meski begitu, saya tidak punya hak untuk memberi sanksi atau menghukum kalian semua. Dan saya juga tidak berniat melakukan itu. Mendengar ini, semua orang tidak bisa ikut merayakan dalam pikiran mereka. Jadi, mereka lepas dari hukuman. Lucius memandang mereka dan terkekeh. Bagaimana bisa semudah itu? Jika dia melakukannya, kemana dia akan melampiaskan semua amarahnya? Baiklah. Meskipun aku tidak punya hak untuk menghukummu, aku tetap punya beberapa kebebasan dalam beberapa hal. Iya, Anda memang melakukan pekerjaan Anda, tetapi pada akhirnya Anda kalah. Itu artinya keahlianmu masih perlu banyak ditingkatkan jika kau ingin tetap menjaga istriku. Itulah sebabnya saya pribadi akan memodifikasi pelatihan Anda untuk membuat Anda semua seefisien mungkin. Jangan khawatir, kalian semua akan mampu mengatasinya. Semoga saja. Semua orang tidak meneteskan air mata tetapi ingin menangis. Pelatihan khusus apa? Siapa yang tidak tahu bahwa Yang Mulia Landon dan Raja Ayah Lucius adalah pelatih iblis? Apakah ini caranya melepaskan mereka dari masalah? Benar saja. Raja Ayah Lucius adalah seorang pria picik. Baiklah. Kau diberhentikan. Saya ingin berbicara dengan istri saya sendirian. Dengan itu, semua orang, termasuk pengawalnya sendiri, keluar dari ruangan. Lucius dengan tenang mengetuk setiap keranjang cucian sambil merasakan gema suaranya, sebelum berhenti di salah satunya.
Dan sebelum dia bisa membukanya, Kim berteriak dengan menyedihkan. Di saat seperti ini, kartu menyedihkan itu akan selalu berfungsi, bukan? Sayang sekali, kali ini Lucius tidak tertipu. Baginya, dia membahayakan seluruh tubuhnya, dan ini tidak akan pernah membuatnya senang. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa jika dia harus menghentikan kejadian seperti ini, maka mungkin dia harus memberinya lebih banyak kesempatan jalan-jalan. Tapi, dia hampir meledak. Dan dia adalah seorang wanita yang sangat lemah. Jadi benarkah aman baginya untuk meninggalkan istana? Dia tahu dia harus mundur sedikit, tapi itu sangat sulit. Landon yang telah menonton seluruh pertunjukan dari jauh, merasa seolah-olah dia telah menonton film mata-mata tersembunyi dengan kedua belah pihak menjadi mata-mata dari organisasi musuh. Itu benar. Dia telah memperhatikannya sepanjang waktu. Salahkan sistem karena tiba-tiba memberinya misi acak terkait Ren. Setelah melihat misi tersebut, dia memutuskan untuk memeriksa Ren, hanya untuk kemudian mendengar salah satu pengawal Ren bermain snowboarding pada jarak yang aman, menyebutkan sesuatu tentang ibunya yang memulai Olance. Tentu saja, karena khawatir pada ibunya yang sedang hamil, dia harus mencari tahu sendiri. Siapa yang tahu bahwa ia kemudian akan tertarik dalam pertunjukan antara suami dan istri. Untuk sesaat, ia terkejut karena ibunya yang terhormat benar-benar masuk ke keranjang cucian. Sungguh sulit untuk mempercayainya. Baiklah, itu saja petualangan kecil mereka. Dengan itu, Landon mengganti monitor dan melirik Lucy sekilas lagi sebelum mematikan monitornya dan fokus pada perang yang akan datang. Dan benar saja, bagaikan angin, waktu berlalu begitu cepat saat bulan Februari resmi berakhir. Begitulah, bulan Maret memasuki tempat kejadian bagaikan gelombang yang deras. Namun tidak seperti perairan yang berisik, kapal-kapal tersebut malah senyap tak bersuara. Mengapa? Karena besok, mereka akan tiba di Zalipnia. Kota pesisir Ingot, Zalipnia, Romain. Saat itu baru pukul 10 pagi, dan hari seharusnya cerah. Akan tetapi, awan tebal dan besar yang menyelimuti di atasnya telah menghalangi sinar matahari untuk turun ke bawah. Dan kini, pagi yang seharusnya cerah, malah tampak seperti dini hari di malam hari. Salju musim dingin yang keras turun tanpa henti selama berjam-jam, menyebabkan para korbannya menggigil dan berlindung. Sebagian kembali ke dalam gedung, sementara sebagian lainnya tidak punya pilihan selain tetap di tempat dan mengawasi keadaan. Tetapi apakah karena salju tebal yang turun, ditambah dengan langit yang gelap pekat, membuat mereka sulit melihat apapun dari jauh? Lagi pula, sekadar membuka mata dalam cuaca seperti ini dapat membuat orang menjadi buta. Beberapa orang berpegangan pada beberapa jabatan, bertahan demi kehidupan mereka yang malang sementara angin musim dingin yang kencang hampir membawa mereka pergi. Beberapa pria berbaju besi menggertakkan gigi mereka dan berpegangan erat pada hidup mereka yang berharga dengan menyedihkan. Cepat! Pegang bilah samping lagi dan lindungi diri kalian. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan. Satu lagi yang besar sedang menuju ke sini. Apa? Satu lagi. Sialan. Wajah semua orang berubah muram saat mereka menundukkan kepala, menatap angin kencang yang bertiup kencang ke arah mereka. Tunggu. Apakah mereka baru saja melihat seekor babi dan beberapa kambing berkepala dua terbang ke arah mereka? Semua orang dengan cepat berpegangan pada palang dan melengkungkan diri seperti bola. Untungnya, semua batu seharusnya terkubur dalam ditumpukan salju. Kalau tidak, mereka juga akan dilempari batu. Wah! Dalam sekejap, angin menerpa mereka, dengan kuat berusaha menarik mereka menjauh dari jeruji besi sambil membawa mereka bersama ternak-ternaknya. Namun mereka berpegangan erat pada hidup mereka sekuat tenaga. Mereka yang terbawa suasana berseru tak berdaya sambil berputar bersama teman-teman barunya, Tuan Kambing, Tuan Babi, Nyonya Kuda, dan yang lainnya. Ternak yang melihat mereka hampir memutar mata mereka seolah berkata, pendatang baru, bisakah kamu diam? Mereka yang membawa. Ternak-ternak itu tidak mengeluarkan suara apapun dan bahkan terlihat santai dan bermain-main sambil berputar-putar seolah-olah mereka ahli dalam hal ini. Jika mereka manusia, mereka mungkin akan menyilangkan mata sambil bersandar dan menikmati perjalanan. Sementara itu, para lelaki yang melihat makhluk-makhluk itu ketika sedang berputar, tidak dapat menahan perasaan bahwa mereka sedang dipandang rendah oleh mereka. Satu-satunya harapan mereka sekarang adalah angin yang bertiup ini membawa mereka menjauh menuju pemberhentian berikutnya. Namun hal itu bisa saja terjadi bermil-mil jauhnya. Tentu saja, makin mereka maju, makin banyak pula orang yang terbawa angin. Segalanya akan lebih mudah jika mereka berputar dekat dengan tanah. Tidak. Setiap kali angin mengangkat seseorang atau sesuatu, benda itu akan langsung terlontar jauh ke udara, beberapa kaki di atas tanah. Apa operasi peri ini?
Angin kencang bertiup kencang melewati beberapa orang lainnya yang bertahan dengan sekuat tenaga. Dan setelah cobaan itu berakhir, mereka yang selamat tidak dapat menahan diri untuk tidak menandatangani tanda kelegaan. Beberapa bahkan mulai mengumpat dengan keras juga. Sial. Cuaca sialan ini benar-benar mimpi buruk. Cih. Apa kita yakin Adonis akan menempati tempat seperti itu? AUGH. Apa itu? Sesuatu baru saja masuk ke mulutku. Aku akan pergi. Aku mendengar cerita tentang betapa buruknya musim dingin di sini, tetapi kupikir itu hanya lelucon. Sekarang, aku jadi tahu. Ini bukan musim dingin. Ini jelas-jelas wabah salju yang mengerikan. Sial. Kok bisa anginnya sekencang ini? Kita pakai baju zirah tebal. Kalau bisa menarik orang ke tempat yang tinggi, gimana kita bisa melindungi diri? Lupakan soal melindungi dan menjaga diri dari angin. Bagaimana kita bisa menjaga atau berjaga-jaga terhadap orang luar? Yang terjauh yang bisa kulihat hanyalah pohon yang hanya beberapa langkah dari kita. Jadi bagaimana kita bisa melihat penyusup? Bohong. Kudengar 3 hari yang lalu, saat badai terakhir, beberapa pengintai yang berada di atas pohon masih tercabut rantingnya. Puff. Hahaha. Ayu, ini berita terbaik yang kau katakan sepanjang hari. Para pengintai yang sombong itu selalu terlalu sombong, berpikir bahwa karena mereka memiliki posisi yang lebih tinggi, Adonis lebih memihak mereka. Tapi sekarang, siapa yang tertawa? Heh. Mereka pikir mereka akan aman di atas langit sambil berpegangan pada pohon-pohon. Tapi bukan hanya mereka yang tercabut, tapi kudengar pucuk-pucuk pohon patah karena angin, dan ikut terhanyut. Bahahaha. Mereka pantas dimaafkan. Tahukah kau bahwa sampai sekarang, kelompok pengintai mereka masih belum dapat menemukan Zalipnias yang hilang. Mereka masih belum menemukan satupun keluarga kerajaan atau bahkan banyak tetua dan menteri. Jadi, bukankah mereka tidak berguna? Cih. Kabarnya mereka sudah hampir menemukan mereka. Diyakini bahwa orang-orang ini bersembunyi di suatu tempat tersembunyi tepat di bawah bos kita. Tapi sebentar lagi, mereka mungkin akan menemukan mereka. Atau tidak. Dengan betapa tidak bergunanya para pengintai bajingan itu. Aku tidak akan terkejut jika kita terus mencari lebih lama. Ya, kita. Ah. Sial. Bertahanlah. Ini dia yang lain. Di seluruh kota, pemuja Adonis yang tak terhitung jumlahnya berpegangan erat pada kehidupan mereka, ditarik pergi atau malah bersembunyi di dalam gedung. Meskipun mereka sudah lama tinggal di sini, mereka hanya mengalami satu musim dingin di sini dan belum pernah terbiasa dengan cuacanya. Memang bukan mitos jika orang mengatakan musim dingin di sini buruk. Jika salju turun lebat, selalu disertai angin kencang seperti tornado yang dapat membawa ternak sesuka hati. Orang-orang di sini sudah belajar untuk berpegangan erat pada kursi mereka. Itulah sebabnya di jalan, kita akan menemukan banyak sekali pegangan tangan berbahan logam yang dimaksudkan untuk berpegangan pada saat-saat seperti ini. Jika hal itu terjadi setiap hari, bukankah mereka akan terbang tanpa henti, seolah-olah mereka ada dalam film Mary Poppins? Musim dingin di sini tidak main-main sama sekali, begitu pula London. Karena barusan, kapal Baymardian hendak berlabuh. Manusia vs alam. Bagaimana mereka akan bertarung dalam cuaca seperti ini? Bagaimana mereka akan menghadapi musuh secara langsung? Apakah mereka akan diseret-seret seperti musuh? Akankah London secara tidak sengaja membentur kepalanya ke pohon? Baiklah, semua pertanyaan ini akan segera terjawab. Semua orang berdiri di kapal dan melihat melalui teropong mereka dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Apakah tempat ini masih layak huni? Lucia dan orang Zalipnia lainnya menggosok hidung mereka dengan canggung. Hei! Bukan salah mereka kalau musim dingin di sini seburuk ini, oke. Itu hanya alam. Seluruh dunia London hancur oleh apa yang dilihatnya. Tentu saja, sebelum datang ke sini, mereka telah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dan karena saat itu musim dingin, tentu saja Lucia dan yang lainnya telah menceritakan kepada mereka tentang betapa buruknya keadaan di luar sana. Itulah sebabnya di Weimar, mereka membangun pusat pelatihan di dalam barak yang memompa angin, sehingga memungkinkan mereka terbang. Rasanya seperti ruang hiburan skydiving dalam ruangan. Namun kali ini, mereka membangun ruangan besar dan memompa lebih banyak udara ke dalamnya dengan kecepatan yang terkendali. Dan di dalam ruangan, mereka akan menciptakan banyak kata-kata yang bagaikan tornado, yang memungkinkan para prajurit untuk menerobosnya tanpa henti. Iya. Mereka mempersiapkan dan merencanakan skenario terburuk berdasarkan informasi yang diberikan Lucia dan yang lainnya. Itulah sebabnya mereka membawa senjata besar. Mereka berbicara tentang truk, van, dan kendaraan militer Alpha Heavy Road. Kendaraan-kendaraan itu sangat berat dan telah diuji oleh para peneliti dan tim mereka untuk menahan segala macam kekacauan yang ditimbulkan angin kepada mereka. Tentu saja, karena khawatir ada yang menabrak kendaraan yang melaju, jendela diperkuat, dan bahkan bannya juga.
Sama seperti mustahilnya memecahkan ban kendaraan kepresidenan atau bahkan merusak jendelanya, mereka telah menghabiskan waktu untuk memperkuat semua orang jahat itu demi misi ini. Heh. Mereka ingin melihat bagaimana alam akan bermain melawan mereka dengan makhluk-makhluk nakal ini. Babak 1. Manusia vs alam. Manusia menang. Tentu. Kemenangan itu mungkin tidak begitu sempurna. Namun, kemenangan adalah kemenangan, bukan? Tentu saja, tank militer biasa sudah cukup berat untuk menahan angin dan sudah diperkuat. Jadi, mereka siap berangkat. Meskipun demikian, hanya mereka yang tetap berada di dalam kendaraan yang menunjukkan senyum percaya diri. Itu benar. Sementara sebagian akan melakukan perjalanan sambil menembak jatuh sasaran, yang lainnya seharusnya tidak, melompat-lompat di tengah cuaca yang mematikan, dan bahkan menumpang angin. Itu benar. Rencananya adalah menggunakan tuan angin, menumpang dan mencari halte bus berikutnya saat sudah siap. Dan mereka juga punya satu lagi yang rumit untuk turun juga. Hanya saja ketika pelatihan, semuanya terlihat mudah. Tetapi sekarang, setelah berdiri di sini dan benar-benar melihat kejadian sebenarnya, mereka punya firasat bahwa segala sesuatunya tidak akan berjalan semulus rencana. Ah, cuaca macam apa ini? Di sini, karena angin menyebar di lautan terbuka yang luas, dampaknya tidak sebesar angin di darat. Meskipun demikian, tanpa teropong, mata mereka tetap tidak dapat melihat apapun bahkan yang jaraknya beberapa kaki saja. Salju tebal dan angin telah membentuk lapisan putih yang menghalangi penglihatan mereka. Dan jangan lupa bahwa tempat itu juga semi-gelap. Jadi, mereka sudah bisa melihat semua bahaya dan masalah yang akan mereka hadapi begitu mereka menginjakkan kaki di daratan. F***. Orang-orang Zalipnia ini seharusnya memiliki bakat sebagai penerbang. Mereka sudah melakukannya sejak muda. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Satu-satunya hal adalah mereka melakukannya dengan batu berbobot di pinggang mereka. Dalam cuaca seperti ini, bahkan tanpa angin kencang seperti tornado, angin rata-rata di sini mengurangi beban batu dengan memberi orang dorongan maju atau mundur tambahan tergantung arah angin. Jadi seseorang hanya perlu menangkap arah yang tepat dan bergerak ke tempat yang diinginkannya. Namun semua ini mudah dilakukan jika orang berlatih dan memikul batu pemberat di pinggang mereka. Yang pasti, mereka meneruskan semua informasi ini ke Landon, yang memerintahkan pembuatan ikat pinggang militer. Dan dengan pita ini, seseorang dapat menambahkan beban berbentuk oval yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya. Itu seperti menggantungkan beban pada balon udara. Kecuali balon udara tersebut akan menjadi ikat pinggangnya. Heh. Menurutmu apa yang membuat mereka bertahan di Weimar selama ini? Begitulah cara seseorang bersiap memenangkan perang. Yah, mereka berharap bisa seyakin ini lagi. Sebab pada saat itu, musuh terbesar mereka bukanlah pengikut Adonis yang tak berdaya yang diseret ke sana kemari. Tidak. Kekhawatiran terbesar mereka adalah cuaca. Setelah mengamati benda asli sejenak, Landon sekali lagi mengonfirmasi kecepatan angin dari anemometer kapal, dan beberapa faktor lainnya. Ia, bersama orang lain, menyimpulkan seperti apa pembacaan sebenarnya untuk situasi di darat. Baiklah. Sekarang, mereka kurang lebih tahu berapa berat yang harus dipikul setiap orang agar mereka dapat terus berlari maju mengikuti angin, tanpa merasakan dampak beban tersebut. Jika mereka menambahkan terlalu banyak beban, maka itu hanya akan memperlambat mereka. Segala sesuatu harus bekerja dalam korelasi sempurna satu sama lain. Sekarang, waktunya untuk menambah berat badan dan bersiap untuk terbang. Din, 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 din. Dengan cepat para prajurit pun tergesa-gesa berhamburan sambil mendengarkan pengumuman. Semua unit harus berkumpul dan menuju ke arsenal untuk persenjataan. Saya ulangi. Semua unit harus menuju ke arsenal secepatnya. Seperti semut dalam formasi, mereka melakukan apa yang diinstruksikan, dengan cepat mengumpulkan persenjataan mereka. Saat itu mereka sudah berpakaian untuk bertempur. Jadi sekarang, mereka hanya perlu mengenakan perisai tipis, lentur tetapi kokoh, serta sabuk berbobot dengan pemberat yang bisa dilepas, dan berbagai senjata mereka, beberapa di antaranya, terikat erat pada pakaian mereka. Landon dan Michen juga mengenakan pakaiannya. Adapun orang Zalipnia, mereka juga mengenakan pakaian dan ikat pinggang yang unik. Tentu saja mereka juga membawa senjata asli mereka seperti pedang, belati panjang dan sebagainya. Dan untuk membuat ini sedikit lebih mudah bagi mereka, orang-orang Weimardian telah memasang lingkaran pita tipis namun kuat pada senjata mereka. Benar sekali. Mereka harus meletakkan tangan mereka melalui lubang tersebut, sambil memastikan pita terikat pada pergelangan tangan mereka. Yah, meskipun mereka terbiasa bertarung dalam cuaca seperti ini, tidak ada salahnya untuk bertarung dengan aman. Lagi pula, bagaimana kalau senjata mereka tanpa sengaja terbang dan menusuk salah satu rekan mereka? Seperti itu, semua orang segera mengenakan pakaiannya, siap untuk perang.